Sudah ada 11 orang, saya rasa kita tertib waktu aja. Nah, ini menarik nih Adrian nih. Sekarang juga kan rebutan Bang, West Ham tuh. Oh iya benar juga tuh. Benar Adrian, emang tapi West Ham 5 atau 4 ya kalau nggak salah terakhir tuh. Tapi ya kemungkinan untuk masuk championnya ada ya. 4. Mas Zoya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Amin. Apa kabar Mbak Zoya? Hai Mas Indro. YNWA Mbak. YNWA. Nggak nyangka loh, beneran saya dikasih tahu sama Indro, Zoya aja, John, Zoya aja. Dia bilang, Zoya beneran nih. Beneran. Dia mah Liverpool sejati. Wih jarang juga, oke juga nih gue bilang. Boleh. Aduh, ini gara-gara Kapan, promosi Mbak? Mas Indro. Gara-gara sering diculik ke channelnya Mas Indro sebenarnya. Oh. Sejak kapan itu? Sejak kuliah ya. Setahun lulus SMA aku kuliah. Kalau World Cup-nya sih kita dari kecil ya gitu. Kita dari kecil mas semua. Berarti zaman Liverpool World Cup dong. Itu aku sih udah mantau itu dari, jadi sesekali kalau kayak Liga Inggris kita nonton karena ini aja waktu SMP SMA tuh nonton aja karena kita kan ngebelain Inggris, Belanda gitu ya pas lagi World Cup-nya gitu. Jadi ngelihat situasi lah gitu. Tapi bener-bener ini sama Liverpool-nya itu baru SMA mau ke kuliah gitu. Jadi tahun 90-an. Gerrard masih Gerrard ya. Patrick Berger masih, itu dia. iya, masih Patrick Berger. Oh, Patrick Berger. Masih si cakep Ceko itu. Siap. Oke ya, kita mulai. Masih inget aja Mas Indro, Patrick Berger. Apa menunggu Haris ya? Haris lagi ke kamar mandi. Nggak menarik banget ya alasannya. Kenyataannya emang begitu. Oke, kita mulai aja deh. Nanti Haris nanti takut-takut teman-teman nih udah pada ngamuk lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa teman-teman yang sedang berpuasa atau sedang menunda atau sedang menyiapkan diri untuk sholat tarawih gitu ya. Hari ini kita berkumpul, ini nggak ada misi apa-apa, tapi saya terus terang harus ngomong bahwa saya dari Partai Hijau dan punya concern sama isu sepak bola, karena isu sepak bola punya fungsi banyak ya dalam kehidupan masyarakat hari ini, karena dia sudah jadi budaya massa, miliknya orang sebumi gitu kira-kira kalau boleh klaim gitu ya. Dan dia tempat juga sebenarnya menitipkan beberapa pesan-pesan penting buat warga bumi. Jadi tentu saja orang bisa bilang gitu sepak bola nggak boleh ada politik, tapi kenyataan kita tahu seminggu yang lalu politik berusaha mengubah banyak hal dalam dunia persepak bolaan, terutama di Eropa ketika 12 ya, klub 6 Inggris, 3 Spanyol dan 3 Itali itu berkumpul untuk membentuk liga sendiri yang disebut dengan Liga Super Eropa. LSE atau Liga Super Eropa ini kemudian umurnya ternyata pendek sekali. Hanya mungkin 2-3 hari setelah itu berguguran. Diawali dengan 6 klub terdahulu, kemudian diikuti dengan Itali. Sekarang kalau nggak salah masih tinggal Madrid sama Barca, tapi Madrid dan Barca ini lebih karena sistem mereka harus berkonsultasi dengan fans, gitu. Karena kalau nggak salah kepemilikan atau keputusan fans menjadi sangat penting. Nanti mohon dikoreksi bersama-sama buat teman-teman yang punya info yang lebih cakep gitu, yang lebih korek gitu. Nah hari ini kita bersama dengan Ignatius Inggo, ini teman saya zaman kuliah juga. Dia di Persatuan Supporter Timnas Indonesia dan penggemar Liverpool. Kalau saya Manchester United, dia Liverpool, atau biasa kalau kita sebut The Cop, Kopitas gitu ya. Saya juga ada Mbak Zoya Amirin, ini pakar ya, pakar psikolog gitu ya, udah pakar psikolog lagi kan. Jadi yang khusus memang kalau saya ikutin bisa dikoreksi nih Mbak.
seks ya, tentang seksuologi atau Seksologi. apa ya, seksologi. Nah, seru juga karena Mbak Zoya ini juga ngikutin bola, jadi penggemar Liverpool sejak di SMA. Lalu juga ada teman kita yang paling muda hari ini, di sini ada Devrio Nandi, kita manggilnya Nandi, jadi ntar kalau manggil Nandi gitu ya. Nah, Nandi ini orang yang mendatangkan ya, atau yang menciptakan atau membangun Extension Rebellion, sebuah lembaga nirlaba organisasi anak muda yang fokus pada krisis iklim. Jadi sudah mungkin 2 tahun 3 tahun ini dia bercokol di Indonesia dan sering ada aksi-aksinya di kemarin hari ini juga aksi dan selalu ada. Nah, ini kita pengen dengar juga sebagai Milanisti, ternyata Nandi punya info menarik kaitan tentang praktek kemarin ya, ribut-ribut praktek kemarin itu dengan krisis iklim. Kita juga ada Haris Azhar lagi dalam on the way ke sini gitu. Ini advokat HAM, tadi mungkin teman-teman yang latar belakangnya hukum pasti ngerti gitu ya, kenal gitu. Nah, dia pendukung Manchester United, dia juga mau nyumbang ya pandangannya terhadap krisis pengelolaan sepak bola di Eropa saat ini gitu. Karena memang meskipun sudah membatalkan, kabarnya banyak orang yang pesimis bahwa LSE itu impiannya mati. Enggak pernah mati, karena ini impian lama dan kemudian akan jalan terus dan mungkin kita nggak tahu akan muncul di mana lagi. Yang jelas perkembangannya sangat cepat dan meluas. Sabtu lalu saya ngikutin di Old Trafford, teman-teman kami ngelakuin demonstrasi dan sampai bakar bendera Amerika Serikat. Jadi memang impaknya sampai ke beberapa pimpinan teras di klub itu mundur. Kalau di kami itu ada Ed Woodward, tapi sekarang tuntutan fans MU adalah mengusir mengusir pemilik, dalam ini Glazer bersaudara gitu. Yang menarik, pemerintah daerah juga sibuk dan ikutan juga rame. Dalam hal ini 2 wali kota yang kalau kita anggap kayaknya saling bersaing, ternyata kompak ini, wali kota Manchester United dan wali kota Liverpool gabung bikin proposal baru, di mana proposalnya itu persis kayak Jerman, di mana setiap fans memiliki suara, memiliki kepemimpinan di klub gitu. Nah, saya nggak tahu apakah proposal ini akan menang, apakah LSE yang akan menang atau Joel Glazer tetap bertahan sampai kapanpun. FSG, VMW-nya Liverpool akan tetap bertahan gitu. Nah, kita kembaliin dan waktunya saya minta kepada teman-teman untuk kita simak aja. Pertama saya minta Mas Indro, lalu nanti saya ikuti dengan Haris. Habis itu Mbak Zoya, saya balikin lagi ke Haris. Habis itu ini ketahuan banget ya MU-nya ya. Nah, silakan Bro, waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih John. Ya, ini kalau gue dianggap dukung YSL ya gue dukung gitu ya. Dalam artian dukung ini bukan dukung, ada yang bilang kan bahwa pencetus YSL tuh ya penjahat-penjahat juga gitu kan. Sementara melawan penjahatnya yang dunia. Ini masalahnya ini kalau gue nilai ini sebagai bentuk perlawanan nih terhadap arogansi FIFA dan juga UEFA gitu ya. Yang selama ini nggak transparan dalam banyak hal. Gitu. Kita lihat nih FIFA, contohnya nih ketika ada kasus suap yang dilakukan nih ketika dokumen pengadilan di Amerika Serikat, ada orang yang menerima suap untuk pemenangan Rusia dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 ya nanti ya. Ini kan ada sejumlah pengurus FIFA yang dikabarkan menerima suap gitu ya dan hingga jutaan dolar. Ini kan dengan terkuaknya kasus tersebut harusnya negara-negara yang melakukan suap ini juga harus diusut ya. Ini dan terutama Qatar ya. Qatar ini kalau dinilai sama sekali nggak layak dalam
menjadi tuan rumah. Pertama kan Piala Dunia itu diadakan sekitar Juni atau Juli setiap tahunnya gitu. Dan dari Qatar itu suhunya lagi luar biasa panas dan tentunya akan berpengaruh kepada pemain gitu ya. Dan ada usulan bahwa akan diadakan di Desember atau Januari, dan ini tentunya akan merusak sistem pertandingan di negara-negara yang sudah ada di sistem kompetisi yang udah ada, sehingga Qatar ini sebenarnya tidak layak. Namun akibat ketidaktransparan FIFA ini tidak ada sama sekali hukuman yang diterima oleh Qatar maupun Rusia. Dan saya pikir ini nggak fair ya. Sebenarnya ketika kasus suap itu mencuat, Indonesia sebenarnya bisa masuk untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah alternatif, dan itu saya pikir sangat bagus ya. Jadi Indonesia nggak cuma ngadain Piala Dunia U20 tapi Piala Dunia benerannya gitu. Ini sebenarnya kesempatan emas sebenarnya bagi Indonesia untuk menggantikan Qatar dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan saya nggak mikir itu bahwa Indonesia nggak sanggup. Saya pikir itu sanggup gitu, karena terbukti bahwa terutama Indonesia sendiri telah mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019 gitu ya. Ini tentang percepatan sepak bola Indonesia. Ini sangat bagus isinya kalau kita lihat, dan ini melibatkan 12 kementerian yang mulai dari infrastruktur, lalu keuangan, bagaimana juga mengatur, dan ini sebenarnya tinggal bagaimana PSSI menjadi ujung tombak pelaksanaan Inpres tersebut gitu. Nah, lalu transparansinya juga di FIFA ini juga kan apakah teman-teman gitu ya, ada yang tahu berapa gaji presiden FIFA? Saya pikir nggak ada gitu ya, karena memang tidak ada transparansi sampai saat ini gitu ya. Lalu berapa keuntungan yang didapat oleh FIFA tentang hak siar Piala Dunia, ini juga agak tertutup, dan saya sudah berapa kali riset ini hanya estimasi saja yang dikeluarkan oleh FIFA, estimasi keuntungan dari pelaksanaan Piala Dunia, dan sementara negara-negara yang mengadakan sendiri ini keuntungannya tidak langsung gitu ya. Dan ini bukti arogansi FIFA. Dan kalau kita lihat UEFA sendiri, kita melihat bagaimana Liga Champions, juara Liga Champions itu hanya mendapatkan 85 juta euro kalau saya tidak salah, dan itu kalau di MU cuma dapat Maguire doang gitu John ya. Gitu, cuma dapat Harry Maguire gitu. Sementara kalau di ESL sendiri peserta ESL ini mendapat 150 hingga 200 juta euro. Saya pikir ini perlawanan yang cukup baik ya dari klub-klub gitu ya, pemilik klub, dan wajar saja ketika misalnya tim-tim Inggris ini yang terutama yang dimiliki oleh owner-owner dan berasal dari Amerika, ada Liverpool dari FSG ya, lalu Glazer dan juga Kroenke dari Arsenal gitu ya. Ini kan mereka juga berkaca pada industri olahraga yang ada di Amerika Serikat sendiri. Kita lihat NBA dan juga NFL ini gajinya sangat jauh di atas pemain-pemain sepak bola yang ternama sekalipun gitu ya. Bahkan LeBron James udah punya saham di Liverpool gitu ya. Bagaimana seorang olahragawan bisa memiliki saham yang cukup besar di klub gitu. Ini kan menandakan bahwa memang jujurnya industri sepak bola yang terbaik ya di Amerika. Mau ngomong kapitalisme atau apa gitu ya, sepak bola udah industri mau nggak mau gitu ya. Tapi bagaimana industri ini dikelola secara transparan dan juga dikelola secara profesional.
Itu yang saya pikir penting. Jadi kalau misalnya wajar sekali kalau pemilik-pemilik klub ini berkaca pada sistem olahraga di Amerika sendiri gitu ya, bagaimana dia meningkatkan salary dari pemain-pemain, lalu kalau gue sebagai fans Liverpool gitu ya, kalau misalnya Liverpool mampu memiliki mendapatkan uang dari situ ya nggak masalah, karena kan kaitannya dengan prestasi juga. Kita ingin misalnya klub-klub itu berprestasi. Ya kita tahu itu misalnya yang kita inginkan klub-klub seperti Liverpool gitu punya pemain-pemain cadangan yang kualitasnya sama pemain utama seperti yang dimiliki oleh Manchester City misalnya gitu. Ini karena ya karena itu gitu, karena sekarang kan nggak punya duit gitu, alasannya nggak punya duit sehingga jomplang sekali ketika Van Dijk cedera, Matip cedera, penggantinya nih kewalahan gitu ya. Dan saya pikir dari fans MU juga ngelihat bagaimana MU tadinya mau beli Sancho juga gagal gitu kan. Ya itu harus diakui karena memang keterbatasan dana gitu. Dan saya pikir perlawanan dilakukan ini cukup baik, walaupun memang dibilang umurnya cuma 2 hari, tapi kan paling enggak ada kebijakan baru yang diterapkan oleh UEFA dengan adanya ESL ini. UEFA dan FIFA cukup panik, saya pikir ya, cukup panik, dan akhirnya berani mengeluarkan uang lebih untuk misalnya hadiah lagi dari Liga Champions. Lalu kalau dibilang ESL membunuh klub-klub kecil, saya pikir malah enggak gitu. Karena ketika klub-klub yang ikut dari ESL kan sudah tidak ikut Liga Champions, otomatis klub-klub yang seperti West Ham, Leeds United, Leicester, dan juga klub-klub lain ini berkesempatan tentunya untuk ikut Liga Champions gitu, dan itu tentunya menambah pundi-pundi keuangan mereka gitu ya. Dan ya harus kita akui bahwa walaupun sistemnya tidak ada degradasi, tapi ini memberi masukan juga baik dari klub yang ikut ESL ataupun yang nantinya klub-klub di bawahnya yang ikut Liga Champions ataupun Liga Eropa gitu ya. Ini yang saya pikir. Nah, perlawanan kayak gini juga yang dilakukan oleh pemilik klub, bagaimana kalau misalnya itu juga dilakukan atau didukung oleh seluruh stakeholder sepak bola gitu ya, terhadap FIFA dan juga organisasi di bawahnya. Seperti kita tahu bahwa dalam statuta FIFA itu akan ada tulisan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam sepak bola. Bagaimana mungkin gitu hal itu terjadi, sementara saya pikir hanya klub-klub di Inggris saja yang setiap klub memiliki stadion. Sebagian besar klub di dunia ini menggunakan stadion-stadion yang milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini statuta ini tentunya akan menjerumuskan gitu, ketika pemerintah ingin terlibat dalam sepak bola nanti di-ban gitu. Kejadian di Indonesia gitu ya. Ini yang saya nggak habis pikir juga, kenapa arogansi FIFA ini ya karena mereka tidak ada saingan, tidak ada orang yang berani ngelawan gitu ya. Ya mereka semena-mena gitu ya. Mentang-mentang mereka lebih gede dari PBB gitu misalnya ya, anggotaannya lebih besar dari PBB. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, sementara untuk masalah supporter, saya sih menyambut baik ya bahwa harus ada supporter memiliki hak suara ya. Dan di Indonesia sendiri, PSTI sendiri berjuang untuk bagaimana supporter bisa memiliki payung hukum, dan sekarang sudah ada di Prolegnas tentang undang-undang keolahragaan nasional, sudah dimasukkan pasal atau bab mengenai supporter di sana, dan itu seharusnya kita kawal gitu ya, dan ya seperti itu. Dan
Jadi kalau ada apa-apa nggak hanya supporter yang disalahkan. Kejadian kemarin gitu ketika fans The Jack merayakan juara Piala Menpora gitu ya, tidak hanya supporter yang disalahkan. Tentunya ada tanggung jawab misalnya dari pihak keamanan atau pihak Pemprov DKI sendiri gitu ya, itu untuk bertanggung jawab. Nah, dengan payung hukum ini tentu tidak selamanya supporter disalahkan. Nah, perlawanan-perlawanan seperti ini saya pikir dibutuhkan gitu ya. Kebetulan aja yang ngadain perlawanan di Eropa itu pemilik klub yang orang bilang mereka juga penjahat juga gitu, pemain juga, mafia juga. Ya tapi harus ada yang mulai gitu. Baiknya itu dari pemilik klub, tapi ataupun nantinya supporter itu juga harus dimulai perlawanan-perlawanan terhadap arogansi FIFA dan juga arogansi organisasi-organisasi di bawahnya. Saya pikir itu dulu, John. Thank you banget, keren banget. Jadi kayaknya Mas Indro ini persis kayak Florentino Perez ya. Jadi kehadiran kami untuk menyelamatkan sepak bola. Jadi sepak bola menurut Perez itu sedang sakit dan harus diselamatkan. Tapi yang paling penting adalah Indro sepakat tuh kalau kita supporter punya hak suara, punya saham atas klub-klub yang bertanding di Indonesia, kira-kira begitu. Nah, saya mau lempar, bingung nih, ke Mbak, nanti aja deh, saya mau ke Devri dulu. Nandi, silakan Di. Kira-kira tantangan apa penjelasan itu gimana tuh? Apa yang bisa lo sampaikan kira-kira? Makasih, waktu dan tempat. Ya, makasih Mas John. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya, udah diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu pembicara dalam acara hari ini. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu siapa nih gitu, kok ada bocah tiba-tiba diundang juga gitu. Perkenalin, nama saya Devrio Nandi, biasa dipanggil Nandi. Mungkin sedikit latar belakang dulu. Sama seperti para pembicara yang lain di sini ya, saya adalah supporter salah satu tim yang menjadi salah satu founding clubs-nya European Super League, yaitu AC Milan. Saya masih memegang aktif ya kartu Coro Rossonero, member fans AC Milan. Ini masih aktif nih. Tapi kebetulan selain itu saya juga pernah tinggal di Newcastle. Hampir 4 tahun saya di sana. Jadi ya karena emang gila bola ya, jadi selama 4 tahun hampir tiap minggu nonton langsung, ya mau nggak mau akhirnya jatuh cinta juga sama Newcastle gitu kan. Jadi akhirnya pas di sana jadi fans member juga buat Newcastle United gitu. Tapi sebenarnya saya mau menyampaikan kalau misalnya terlepas dari semua itu, saya itu sebenarnya pada dasarnya adalah fans sepak bola gitu. Jadi saya melihatnya rasa cinta dan loyalitas saya terhadap sepak bola itu sebenarnya melebihi ya kesetiaan saya terhadap klub-klub favorit saya gitu. Berangkat dari semangat itu makanya saya sengaja hari ini lagi pakai baju Leicester untuk jadi friendly reminder aja tentang cerita-cerita sepak bola apa aja gitu, sejarah-sejarah sepak bola apa yang mungkin terancam diambil ya oleh kehadiran European Super League. Seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Mas John, saya juga udah hampir 2 tahun terakhir menjadi penggiat atau aktivis mengenai pemulihan iklim atau climate activist gitu. Maka mungkin beberapa poin yang saya buat hari ini akan juga banyak mengambil dari perspektif tersebut gitu. Jadi mungkin agak berbeda dari pembicara-pembicara yang lain. Karena kebetulan adalah baik sepak bola ataupun mengenai isu perubahan iklim itu adalah 2 isu yang saya merasa sangat passionate ya. Dan saya sebenarnya melihat ada banyak paralel gitu mengenai permasalahan isu krisis iklim dengan polemik Super League ini gitu. Nah, untuk kalau misalnya tanggapan saya apa sih sebenarnya mengenai Super League gitu. Tentunya dalam 1 minggu terakhir sudah banyak ya narasi-narasi dan kontra narasi yang sudah saya yakin teman-teman semua sudah banyak mendengar gitu tentang diskursus mengenai hilangnya unsur kompetisi gitu atau rusaknya sistem piramida sepak bola Eropa yang
tadi juga oleh Bang Ignatius Indro juga sudah diberikan argumentasi melawan itu gitu. Nah mungkin nanti secara singkatnya sih saya mungkin mau merespon singkat aja bahwa kalau menurut saya pribadi ya, tentunya kalau misalnya kita melihat dari perspektif klub-klub founding clubs European Super League tersebut, ya memang ini adalah sebuah wacana yang sangat menarik gitu. Tentunya betul yang disampaikan oleh Mas Ignatius tadi, untuk klub-klub besar ini, klub-klub elit Eropa yang tergabung di Liga Super Eropa ini akan berdampak untuk memberikan sebuah stimulus finansial yang lebih tinggi lagi gitu, di mana mungkin itu akan menghasilkan tim mereka akan juga menjadi lebih kuat gitu. Tapi menurut saya ada sebuah hal yang lebih penting dari tim favorit saya menjadi lebih bagus gitu. Dan salah satu hal yang penting itu adalah adanya sebuah sistem kompetisi yang juga bisa menyentuh daerah-daerah yang mungkin bukan daerah-daerah atau kota-kota besar gitu. Kalau saya tadi juga sempat disinggung mengenai olahraga profesional di Amerika Serikat ya. Kebetulan saya juga pernah tinggal di Amerika Serikat, di California, dan saya juga melihat langsung gitu sebenarnya olahraga profesional di Amerika tuh seperti apa sih gitu karakternya gitu. Dan satu hal yang saya mau bilang itu ada sebuah perbedaan yang sangat besar mengenai kehadiran olahraga di Eropa dan di Amerika Serikat gitu. Kalau saya boleh ambil contoh, klub-klub sepak bola di Eropa itu kan adalah sebuah institusi ya, sebuah institusi sejarah gitu. Manchester United, Liverpool, bahkan klub-klub kecil seperti Oxford United, Sunderland, Newcastle itu semuanya udah ratusan tahun gitu, dan semuanya berada di kota tersebut. Maka dari itu mereka menjadi sebuah hal yang sangat penting yang bisa mengisi sebuah peran dalam komunitas tersebut, di mana mungkin banyak sekali orang-orang yang selama ini mungkin tidak bisa kenal satu sama lain, tidak ada omongan dan lain sebagainya, itu kita bisa saja gitu, kita berbicara dengan supir taksi, dengan orang yang kita lihat jalan di jalanan atau apapun itu, ya yang dibicarakan ya tim kota tersebut gitu. Dan di semua kota-kota di Eropa itu hampir ada institusi-institusi klub-klub sepak bola tersebut. Sedangkan kalau misalnya di Amerika Serikat ya, jadi namanya saja sudah beda. Namanya bukan professional clubs, mereka menyebutnya franchise gitu. Benar-benar kayak bisnis lah, franchise gitu. Dan kebetulan di kota yang saya tinggal waktu itu ada sebuah klub NFL, American Football ya, namanya Oakland Raiders yang sudah berpuluh-puluhan tahun bermain di kota tersebut gitu. Cuman karena cara mereka mengolah profesional sports di Amerika itu berbeda ya. Jadinya franchise ini tuh sama aja dengan dianggapnya sama aja dengan bisnis-bisnis lainnya. Sekarang klub franchise Oakland Raiders tersebut sudah tidak ada lagi di kota tersebut. Ownernya sudah memindahkan ke Las Vegas gitu. Jadi berpuluh-puluhan tahun sejarah itu hilang begitu saja, bisa diambil begitu saja gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang menurut saya adalah sebuah esensi yang penting yang terancam diambil dari kehadiran European Super League ini. Mengapa? Menurut saya, oke, mungkin memang tim-tim ini masih akan bermain di liga-liga domestik mereka. Tetapi apa jaminan apabila mereka akan bermain di European Super League pada weekdays gitu? Apa jaminan mereka akan tetap mengambil keseriusan di liga-liga domestik mereka gitu? Dan itu menurut saya juga bisa menimbulkan dampak di mana value dari liga-liga domestik tersebut jadi berkurang gitu. Dan tentunya misalnya nantinya Liga Champions League akhirnya jadinya yang main West Ham, Leicester dan lain-lain, klub-klub elit bola yang besar tidak main di Champions League lagi. Apakah value dari Liga Champions League akan tetap sama gitu? Apakah revenue yang dihasilkan oleh Champions League akan tetap sama? Kan belum tentu gitu. Nah, jadi tanggapan singkat saya mengenai
perdebatan European Super League ini mungkin sampai saya mau sampaikan sampai di situ saja gitu. Tapi sebenarnya terlepas dari itu, menurut saya adalah ada suatu akar permasalahan yang lebih mendalam ya, dari yang bisa kita pelajarin dari situasi atau polemik European Super League ini gitu. Nah, sebenarnya kemarin itu rame saya lihat di sosial media ya. Ada postingan yang viral gitu. Ada klub sepak bola supporternya ngepost banner di mana bertulisan sepak bola diciptakan oleh orang miskin, dicuri oleh orang kaya gitu. Dan ini lumayan menggelitik gitu menurut saya sebenarnya. Karena sebenarnya hal ini tuh sudah terjadi dari lama sebenarnya. Ini bukan sepak bola itu sudah direnggut, sudah diambil oleh ya elit-elit lah bisa dibilang, itu sudah dari sebelum saya lahir mungkin gitu. Mungkin ironisnya ya awalnya dari tim favorit saya sendiri gitu, dari AC Milan dengan masuknya Silvio Berlusconi di tahun 1980-an ya gitu. Jadi menurut saya European Super League ini hanyalah sebuah progres yang natural gitu dari masuknya unsur kapitalisme dalam sepak bola gitu. Banyak sekali sebenarnya tanggapan-tanggapan yang dikeluarkan oleh pundit-pundit dan lain sebagainya ya. Tapi menurut saya yang sangat menyentuh buat saya adalah yang disampaikan Marcelo Bielsa, pelatih Leeds United ya, pada saat habis pertandingan melawan Liverpool. Dia menyampaikan logika dunia saat ini itu adalah, ini nggak kaget dia bilang, European Super League itu nggak kaget, karena ini sama aja dengan logika dunia lainnya. Logika dunia saat ini adalah bahwa yang kaya jadi makin kaya dan mengorbankan yang miskin gitu. Nah itu sebenarnya sama aja, ini juga terjadi dalam aspek-aspek kehidupan kita lainnya gitu. Liga Super Eropa ini hanyalah sebuah contoh lebih lanjut gitu dari komodifikasi budaya yang merupakan aspek kunci dari neoliberalisme gitu. Di mana ya para taipan-taipan yang memiliki klub-klub sepak bola ini ya hanya memperjuangkan untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin aja apapun yang terjadi gitu. Nah, selain itu menurut saya timingnya ini juga sangat menarik ya. Kenapa saya bilang timingnya sangat menarik? Karena ini terjadi dengan salah satu narasi yang dibawa Florentino Perez adalah mengenai klub-klub besar ini menghadapi situasi ekonomi yang lumayan turun akibat terjadinya pandemi COVID-19. Nah, ini adalah suatu hal yang juga sebenarnya adalah sesuatu yang sangat umum sering digunakan gitu biasanya oleh pemerintah-pemerintah gitu untuk mendorong sebuah policy yang mungkin tidak bisa dijustifikasi dalam situasi yang normal gitu. Ada seorang aktivis dan penulis bernama Naomi Klein ya. Dia menulis buku pada tahun 2007 mengatakan berjudul Shock Doctrine ya, dan menyebut ini adalah disaster capitalism atau kapitalisme bencana gitu. Ini adalah sebuah momen di mana kondisinya sempurna bagi baik itu pemerintah atau elit-elit ya untuk bisa mendorong agenda mereka dengan menggunakan justifikasi sebuah bencana agar pada kedepannya bisa memberikan sebuah keuntungan yang lebih besar kepada agenda-agenda mereka pribadi gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kita lihat juga gitu kalau saya mau sambungkan dikit ya dengan konteks lokal. Disaster capitalism ini juga kita bisa lihat dengan hadirnya UU Cipta Kerja kemarin, Omnibus Law gitu. Sama persis sebenarnya, filosofinya tuh sama gitu. Taktiknya tuh sama. Dan ini masih ada waktu nggak, John? Udah lumayan panjang sih gue, tapi gue masih ada lagi sih yang mau disampaikan sebentar. Disimpan aja dulu, nanti gue kasih waktu lagi. Oke. Nah, teman-teman, saya pengen tapi ya gitu, kalau saya sih merasa bahwa save the best for last lah ya untuk kita semua, bahwa masih ada kemungkinan kita untuk berubah dan masih ada kemungkinan untuk menentukan mana yang terbaik gitu. Nah, bagus banget tadi paparannya keren habis, dan gue baru ngerti juga ternyata sampai ke sana juga masalahnya. Nah, ternyata di kita ini sudah ada Eric Cantona ini ternyata
alias Haris Azhar gitu. Nah, kita pengen dengar kira-kira Mas Haris nih pandangannya gimana gitu soal LSE dan terutama yang kita pengen tarik nih apa sih hubungannya dengan hak asasi manusia gitu, karena ya saya tahu gitu memang ada kampanye apa yang apa kalau lagi mau mulai itu kita pada jongkok gitu ya, Black Lives Matter gitu ya. Nah itu apa impactnya dan apakah memang betul kita harus rame-rame juga di dunia sepak bola? Silakan, Riz, waktu dan tempatnya. Eric Ya, Cantona. Gue nggak perlu pakai bahasa Perancis kan ya, John? Halo, kakak-kakak, teman-teman semua, ada vokalis Megadeth juga di sini, Dave Mustaine, Kak Zoya, saya dua kali ngintip di PIG, mohon maaf. Saya mulai dari mana ya? Ini sebetulnya ya apa namanya konstruktivism versus marketism lah. Jadi ada market yang diwakilin sama para pemilik-pemilik perusahaan, pemilik-pemilik klub yang muncul dengan gagasan baru. Sebetulnya mereka tricky ya. Olahraga itu kan sebetulnya salah satu unsur pentingnya ya kompetisi, karena dengan kompetisi akan muncul prestasi. Tapi itu kan rumus itu berlaku buat negara yang apa namanya prestasinya tuluk lah kayak di Indonesia gini. Banyak penduduknya tapi kompetisinya dikit. Akhirnya dalilnya adalah perbanyaklah kompetisi supaya di situ muncul bakat diuji. Tapi di tempat-tempat yang seperti di Eropa itu satu hal iya kompetisi perbanyak, tapi juga ada problem soal ini entertainment gitu. Ini problemnya soal entertainment. Ini soal bagaimana membahagiakan orang, bahkan udah jadi kayak agama bangun yang agamanya Islam gitu ya. Bangun jam 2 malam, sholat tahajud kagak, nonton Liga Champion gitu, misalnya kan kayak begitu. Nah, itu udah kayak mirip-mirip ganti agama sebetulnya. Nah, jadi dia udah ada kayak semacam konstruksi yang mapan, yang dipelihara oleh institusi-institusi tertentu, kayak UEFA atau FIFA. Nah, ini udah jadi kayak rezim. Saya cuma mau mengingatkan begini, satu sisi memang benar bahwa mereka itu juga elit sepak bola, tapi sebetulnya di dalamnya elit entertainment atau punya aspek-aspek bisnis, aspek-aspek lain gitu ya. Saya pernah tinggal di Inggris, meskipun saya suka Manchester, tapi saya tinggalnya di Colchester gitu. Tapi saya cuma mau bilang ada rutinitas kalau misalnya orang tiap minggu ke gereja atau tiap Jumat ke masjid. Di Inggris itu ada orang-orang yang tiap hari Sabtu dan hari Minggu harus pergi ke stadion. Apa namanya tadi De Vrio mungkin dulu ngalamin itu kan ya. Jadi ada rutinitas itu. Jadi udah ada habitus publik yang sudah terjadi. Nah, ada orang-orang yang sekedar menikmati itu. Ada orang-orang yang sekedar menikmati. Saya misalnya sebelum tidur saya ngecek di YouTube, nonton Neymar, nonton Messi, nonton Ronaldinho, masih kayak begitu saya. Kayak norak juga sih, tapi saya menikmati gitu, senang lihat. Karena dulu imajinasi saya bisa waktu kecil saya dibilang jadi orang sukses itu jadi pemain bola hebat gitu. Nah, ngeliat orang-orang itu senang, jadi kayak romantisme. Kalau di psikologi apa tuh Mbak Soya? Freud ya, Sigmund Freud ya, Sigmund Freud. Jadi back mind kita di masa kecil itu muncul lagi. Nah, bola itu udah sampai di sana. At the end, ini market itu nggak pernah bekerja sendiri. Ada industrinya, ada agentnya, buyersnya. Proses sangat menikmati produknya UEFA tadi itu. Saya bukan orang yang mau mendukung UEFA karena ketulasan mereka atau karena triki mereka yang sudah makin ke atas, makin rucut dan makin susah diintervensi enggak. Tapi ada masyarakat yang juga
nggak siap ngadepin perubahan-perubahan di liga yang baru digagas oleh para pemilik klub gitu. Nah, kalau dilihat dalam sejarah, kompetisi yang dibikin oleh para pemilik klub itu adalah ketika belum ada institusinya. Nah, sampai situ saya mau balik lagi ke UEFA. Ada nggak ruang kita untuk memperbaiki UEFA, memperbaiki FIFA? Kasusnya Blatter, kasusnya Platini, atau kasus di dalam klub-klub itu sendiri. Nah, ruang-ruang itu ada nggak? Saya kebetulan juga jadi apa namanya ikut di mailing list law in sport gitu. Di pembahasan hukum olahraga itu yang juga bahas bicara soal sepak bola, pembahasan soal ranah HTN ya, kalau dalam hukum itu hukum tata negara, membahas institusinya itu jarang. Yang dibahas itu aspek privatnya, kontraknya, asuransinya, berapa asuransi kakinya Ronaldo, siapa yang megang agentnya, siapa yang megang iklannya. Nah, governance-nya, tata kelolanya, itu pada nggak ada yang berani. Jadi sebetulnya itu wilayah yang cukup besar. Nah, pindah ke liga yang baru, apa namanya, LSI itu. Ya, deg-degannya kan sekarang, oke, ini perlawanan. Hari pertama perlawanan. Hari ketujuh, kok gue nggak diajak sih? Kira-kira begitu. Kok gue nggak duduk di situ sih? Kayak gitu. Nah, ini yang saya coba imajinasikan kekacauan-kekacauan ini. Nah, saya mau masuk ke pertanyaannya Abang John yang sangat Muhammad, ya kan? Bahwa dari sisi mana aspek hak asasi manusianya? Kalau di standar hak asasi manusia ada satu prinsip namanya prinsip partisipasi. Olahraga dia adalah ruang partisipasi buat masyarakat. Bahkan dalam studi kejahatan, olahraga adalah metode resolusi konflik untuk menghentikan kejahatan. Saya dulu waktu saya ikut fellowship di Afrika Selatan, teman saya itu, dan ini terakhir saya lihat di sosmed, dia udah ngajar di Jepang tentang bagaimana olahraga dan conflict resolution itu. Dia orang dari Ghana, dia dulu sempat jadi pemain muda terbaik, tapi dia memilih jadi conflict resolution dengan menggunakan olahraga, dan dia berhasil bawa Chelsea ke Ghana untuk support mereka. Nah, jadi olahraga itu bukan sekedar kalau misalnya supporters itu sebutnya misalnya apa namanya the tools atau the technique of hooliganism gitu. Dia itu olahraga itu ada energi di sana, lalu juga ada koresponden dengan klub, dengan pemain, dan setiap orang boleh men-challenge dirinya untuk main di sana. Jadi memang ini ruang partisipasi. Bayangkan kalau di ya saya nggak tahu kapan Jokowi udah mulai akan main sepak bola, karena udah mulai banyak dilarang, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, segala macam. Dikit lagi Indro nggak boleh nyanyi Megadeth, main bola juga udah nggak boleh mungkin barangkali. Nah, yang saya mau bilang begini, bayangkan kalau misalnya kayak olahraga itu udah mulai dilarang, dipersulit, yang sebenarnya secara alamiah udah mulai terjadi, lapangan susah, sepatu bola mahal, apa namanya, lalu ada identitas. Nah, ini udah mulai kalau yang kayak begini mengganggu, olahraga makin susah, sepak bola makin susah. Saya pikir ruang partisipasi akan mengecil, dan itu akan meledak dalam satu skala dan juga bentuk yang saya membayangkan agak jelek gitu. Misalnya kenapa suka ada supporter yang gampang berantem, merusak? Karena saya pikir ruang mereka itu bukan penonton yang cuma menggunakan mata nonton sepak bola, tepuk tangan, "Hore, aku suka banget sama si ini, sama Bambang Pamungkas," bukan begitu. Tapi ada interaksi yang mestinya dibangun lebih baik, lebih mendalam. Jadi industri sepak bola harusnya juga menjadi social engineer buat warga. Dia bukan sekedar entertainment di mana kita bisa lihat Bambang Pamungkas atau Bambang Pamungkas yang baru, tapi kita harus bisa mengamati prosesnya. Dalam hak asasi manusia, partisipasi itu juga meaningnya adalah proses. Dalam proses-proses itu ada
selain satisfaction, tapi dia juga ada trust building di sana. Nah, itu yang disebut kemudian sebagai sebuah community engagement. Community engagement di situ nanti dia ada boundaries, tetapi juga ada koresponden dengan boundaries yang lain karena identitas klubnya. Termasuk dalam soal berantemnya, sesuatu yang dihindari tetapi juga nggak bisa ditiadakan. Tapi dari situ muncul kedewasaan dan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini yang kemudian akan menjaga sepak bola itu sendiri. Jadi sepak bola itu menjadi excuse atau alasan untuk membangun interaksi sosial di antara kelompok-kelompok tadi itu. Nah, ini yang saya pikir kemudian akan dapat tantangan ketika misalnya Champions League akan diganti dengan LSI misalnya. Nah, akan seperti apa tata kelolanya? Gitu. Kita bilang ya nggak boleh juga dong kalau harus tunggal di UEFA. Ya memang benar sih nggak harus tunggal, nggak apa-apa. Tetapi juga harus ada patokan tentang prestasi. Kalau tadi gua mau ngeritik omongannya Indro bahwa bagus juga semua geser ke sana ke LSI supaya klub-klub bawah bisa ikut UEFA. Ya tapi kan cuman bisa dapat hitsnya aja tuh. Cuma bisa dapat senang, oh ya gue apa UEFA nih. Tapi bukan karena dia ngalahin Barcelona. Bukan, sorry gue penggemar Barcelona juga. Pakai contohnya Barcelona. Tapi bukan karena dia berhasil mengalahkan siapa sebagai sebuah produk konkret, prestasi, disiplin, dan lain-lain segala macam ukuran. Nah itu. Nah jadi terakhir saya mau bilang bahwa sebetulnya ini kalau bahasa Karl Marx-nya kapitalisme lawan kapitalisme. Cuman kalau yang UEFA itu dia udah terinstitusionalisasi. Kalau yang LSI ini dia memang tabiat kapitalis yang sebenarnya ya nggak pernah berhenti, selalu mencari dan membuka market baru. Nah inilah yang mereka lakukan dan mereka pasti bisa berhasil. Kalau nggak dihentikan kemarin itu mereka berhasil. Ya penduduk dunia 7 miliar, orang pada cari hal yang baru, pasti ada aja yang beli dan itu nanti ada persaingan. Jadi ya perang dagang juga, tetapi akhirnya perang dagangnya bukan perang dagang yang membuka ruang partisipasi, yang perang dagang di antara mereka. Pertanyaan itu belum dengar gagasan baru LSI itu sebesar apa dia membuka ruang buat warga, buat para supporter, buat para penikmat sepak bola bisa mengakses ke sana. Gue lebih baik bilang kalau memang nggak ada jaminan soal itu, nggak ada kelihatan, nggak ada partisipasi supporter dalam membentuk liga yang baru itu, ya ngapain juga kita harus berantem. Kita nikmatin aja apa yang ada, yang dilihat. Sementara sih itu salam dari Manchester. Thank you. Keren. Ya benar juga nih. Jadi emang ada yang bilang juga bahwa ini bukan karena berhentinya LSE, bukan karena Gary Neville teriak, bukan karena para kapten di Liga Inggris yang teriak, mantan sepak bola yang teriak, atau pengamat sepak bola yang teriak, atau bahkan pahlawan hari ini yang disebut, yang katanya sekarang menjadi pahlawan itu namanya Seterin ya, dia juga pengacara hebat gitu yang kemudian dari UEFA kemudian bertarung sendirian melawan Agnelli, melawan Woodward dan lain sebagainya. Ada yang bilang bukan itu juga, atau bukan juga karena Parlemen Inggris, Pangeran Williams, terus kemudian marah-marah, bukan karena itu. Tapi ada yang bilang ini karena ketika kapitalisme juga menyadari bahwa mereknya bisa rusak gitu, dianggap buruk, dia juga menarik diri. Ada yang bilang JP Morgan sebagai pembiayanya juga menarik diri, dan sudah pasti penyebabnya karena Amazon, Facebook, ya yang gede-gede juga nggak mau mensponsori Liga Super Eropa ini. Jadi memang kapitalisme versus kapitalisme, kita ya mengkritik, tapi ya nggak tahu yang menang kapitalisme lagi. Nah, pangkalnya kan memang kerakusan ya. Saya nggak tahu nih kenapa bisa jadi orang rakus.
Kenapa orang bisa jadi pengen mendominasi? Ada asumsi misalnya di tengah pandemi orang harusnya ada solidaritas, turunin gaji. Ini enggak. Yang ada dengan utang banyak, minta utang lagi ke JP Morgan. Kira-kira begitu kan narasi yang muncul dari teman-teman yang mengatakan ini kerakusan betul dari para pemilik modal. Nah, ngomong-ngomong soal kerakusan, ngomong-ngomong tabiat, kayaknya kita harus ke pakarnya nih. Mbak Zoya, silakan waktu dan tempatnya. Thank you. Aduh, jadi minder saya dengan teman-teman yang lain, pengamat yang mungkin lebih lebih intens ya memantaunya. Kalau saya masih garis lunak nih urusan ini. Tapi sebenarnya for the love of football gitu ya, saya tuh tumbuh di keluarga yang kami semua tuh pecinta bola gitu. Kami sekeluarga itu kayak apa ya, udah kayak tradisi hari raya gitu kalau nonton bola. Jadi saya cukup familiar. Sebagai anak pertama yang ternyata perempuan, saya dulu pernah iseng nanya sama papa saya kayak, "Kenapa sih, Pak, tinggal cari rumah tuh apa sih gitu ya yang papa pertimbangkan untuk mencari rumah?" Jawaban pertama ayah saya adalah harus deket lapangan sepak bola. Like, hah? Kenapa? Iya, supaya nanti saya pikir anak-anak saya bisa inilah. Waktu lahir kan baru saya doang ya perempuan. Emang papa bakal kebayang saya bakal main bola? Ya terserah mau laki-laki mau perempuan gitu ya. Itu menyenangkan gitu ya. Jadi tadi saya langsung dek gitu begitu Nandi bilang ini adalah olahraganya orang miskin yang sebenarnya dibuat jadi elit gitu ya. Buat saya iya juga ya setelah saya pikir-pikir gitu. Jadi sepak bola itu saya bertumbuh di lingkungan di mana semua orang menyukai sepak bola dan itu fun gitu ya. Mencoba beberapa kali sepak bola walaupun terjadi ketidaksetaraan gender karena wah nggak bisa, yang harusnya jago bisa main bola gini-gini harusnya laki-laki gitu ya, bukan perempuan dan sebagainya. Sampai akhirnya baru masa-masa SMA masuk ke kuliah baru saya mulai biasalah gara-gara pacar ini itu jadi oh ya ampun Liverpool ternyata ada ini dan sebagainya. Kalau saya melihat sebenarnya dari zaman dulu urusan mafia gitu ya, mafia bola terus elit yang akhirnya dipolitisasi dalam hal apa aja gitu ya, terutama dalam bola memang sering bikin patah hati. Kalau nggak salah sebenarnya ini koreksi kalau saya salah ya gitu, kalau nggak salah ada percobaan hampir serupa ini kalau nggak salah sekitar tahun 98, saya masih agak ingat karena waktu itu ya masih lagi intens-intensnya dan ngefans-nya banget gitu ya sama Liverpool dan Liga Inggris gitu ya, dan benar-benar sangat memantau gitu dan mungkin itu hilang oleh waktu dan tiba-tiba tahun 2021 seperti kata Nandi tadi, jadi keluar lagi gara-gara ada alasan pandemi seperti ini gitu ya. Tapi kerakusan manusia itu kan adalah seperti juga prostitusi itu adalah dosa yang paling tua di dunia gitu ya. Dari sejak zaman adanya sejarah sampai sekarang berapa banyak sih gitu ya libido hidup manusia salah satunya juga adalah didorong oleh uang gitu ya. Seks itu kan dua hal yang nggak ada matinya kan di dunia ini yang menjadi libido pendorong manusia gitu ya. So ketika saya melihat ini ya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya seks kalau misalnya dalam bidang saya gitu. Jadi ini duit adalah salah satu yang menggerakkan ya, membuat bagaimana olahraga mungkin ini yang olahraga orang miskin ini menjadi mendunia gitu ya. Tapi kalau saya melihat bagaimana tanggapan UEFA ya pada waktu adanya Super League ini dan kejadiannya selama seminggu itu banyak seru sekali gitu ya dramanya. Pangeran William komentar, yang lain masuk keluar dan sebagainya. Saya ngeliat ini jadi kebayang kayak saya ada di sekolah gitu ya, di mana secara annual gitu ya di sekolah itu kan pasti kita ada kelas meeting gitu misalnya. Ini adalah kelompok elit di mana si pengatur kelas meeting gitu, yaitu UEFA dan FIFA gitu ya. Dan sebagai orang yang sudah dipercaya bertahun-tahun mengatur kelas meeting ini, mereka kan jadi keenakan di posisi mereka yang tidak ada transparansi tadi menurut Mas Indro. Dan ketidakadanya transparansi ini membuat mereka jadi keenakan gitu ya untuk mengatur sendiri perjalanan, membuat matching-matchingan yang tentu aja makes more money gitu ya. Dengan alasan yang dibuat salah satunya adalah iya kan lebih seru kalau misalnya pertandingannya antara klub besar dibandingkan antara klub yang underdog. Tapi yang kadang-kadang juga orang lupa bahwa proses
gitu ya, bahwa mereka-mereka ini bukan cuma masalah mereka punya duit banyak aja, bukan hanya mereka bisa membayar stars gitu ya, tapi juga ini adalah proses bagaimana perjuangan mereka juga kan yang dihargai dari waktu mereka masih underdog sampai mereka menjadi Liga Premier misalnya. Nah, perjalanan ini kan juga yang dihargai oleh fans gitu ya, yang sudah ratusan tahun gitu ya, apalagi seperti klub-klub di Inggris yang diceritakan sama Nandi tadi gitu. So, ketika kapitalisme mau membentuk persaingan ini seperti si class meeting ini tadi, tidak pernah ada penyaing ya gitu. Jadi buat saya benar juga tuh katanya Mas Indro, ketika tiba-tiba ada ide tentang Super League ini, wah mafia mesti berantem sama mafia lainnya gitu. Satu kapitalis yang satu digoyang sama kapitalis yang lainnya. Saya juga cukup seru gitu ya. Walaupun saya tidak seintens itu gitu ya karena diajak sama Mas John. Jadi saya oke, saya mesti lebih lihat lagi nih gitu. Saya lihat-lihat saya pikir wah nih asik banget nih. Saya pengen tahu nih gimana akhirnya gitu ya. Kelihatan sekali gitu ya secara psikologis ya ini apa occupational hazard ya. Saya ngelihat UEFA itu defensif gitu ya. Oh, nanti kita akan menghukum ininya apa pemain-pemainnya. Lah, ini keputusan klub tapi mau dihukum katanya pemainnya. Nah, secara konyol juga ya nggak mungkin lo mau hukum pemain-pemain. Kebayang nggak sih ada Piala Dunia misalnya tanpa Ronaldo, tanpa apa namanya banyak banget pemain-pemain yang dari setiap klub-klub yang canggih ini like it's ridiculous gitu. Akhirnya apa gitu ya? Mafia yang satu panik nih kan gitu karena wah dia lebih cerdas mikirnya karena dia menggunakan momentum COVID gitu ya. Sementara mereka selama ini kan harus berusaha dan sebagainya gitu. Kalau saya lihat ada perebutan kekuasaan di situ, tapi sayangnya kalau saja para elit gitu ya, ini seperti elit di sekolah, pasti akan ada kegoncangan sampai akhirnya mereka-mereka yang tidak bisa mengakses ini kan bisa jadi demo. Salah satunya demo-demo yang besar itu dilakukan menurut saya oleh si para fans itu. Kalau di sekolah, ini mereka-mereka yang tadinya lah, memang gue nggak bisa main juga nih, gue nggak bisa main class meeting, tapi kan gue mendukung gitu. Kenapa gue tidak diartikan? Padahal untuk membuat sebuah klub itu masuk ke dalam MLS ini, kan juga dipertimbangkan bukan hanya berapa banyak uang yang mereka punya, tapi berapa banyak fans yang mereka dimiliki di dunia ini. Gitu ya. Kenapa pada saat pertimbangan uang finansial itu fans yang dipertimbangkan gitu ya, sementara pada saat accessibility-nya gitu ya untuk mereka bisa terlibat di dalam pengambilan keputusan atau apapun itu tiba-tiba fansnya dibuang, ya itu kan yang bikin jadinya rame. Andai kata ya menurut saya kalau mau membuat UEFA dan FIFA jadi sehat, kenapa nggak dibikin sebuah kompetisi yang juga mendorong libido hidupnya si manusia ini juga. Kenapa sih ada kompetisi? Kenapa sih ada sportivitas gitu? Kan ini supaya sebenarnya untuk membuat kita oh iya, kita memang lawan, tapi kan sebenarnya ini seru gitu ya. Yang membuat kenapa kita pengen nonton bola bukannya kalau misalnya saya lagi di Amerika gitu ya, lagi sekolah, lagi ngambil kursus, lagi ngambil sex conference atau apapun itu, biasa kan orang Amerika itu nggak terlalu ini sama sepak bola selama mereka masih menganggap ini soccer bukan football ya gitu. Jadi mereka bilang kenapa sih suka banget nonton bola? Kan pegel nungguin 11 banyak orang itu dan golnya cuma sedikit. Saya bilang, iya saya juga lebih pegel lagi kalau nonton basket. Ya sorry buat yang suka basket ya, maksudnya it's just like, saya juga pegel kalau nonton basket kayak gampang banget masuknya dan segala macam. Maybe it's just my thing, saya bilang gitu. Tapi iya itu selera, kayaknya keren aja gitu perjuangannya, kompetisinya gitu ya. You know all the drama in there gitu ya. Buat saya it's just lebih excited aja. Kalau dia menghilangkan esensi dari excitement, bagaimana sebuah klub bisa dipilih untuk menjadi elit gitu ya. Kalau dia memikirkan itu sekaligus memikirkan duitnya, mungkin dia tidak akan dikecam segini amat menurut saya. Andai kata dia masih memikirkan di antara kapital yang dia pikirkan untuk bisa dia dapatkan, kenapa dia nggak memikirkan passion dari manusianya ini juga yang mendukung ini pemainnya, bahwa sepak bola itu udah kayak religion gitu loh, literally kayak religion ya. Kalau misalnya orang pergi ke, tadi Mas Nazar juga bilang orang bisa pergi ke gereja, bisa pergi ke masjid gitu. Orang kalau di Inggris bisa Sabtu Minggu itu benar-benar nonton bola, bukannya sholat tahajud tapi juga malah bangun bola gitu ya.
besok saya misalnya masih ada sesi jadi pembicara, saya bisa bela-belain malam kalau misalnya nonton champion dan segala macam. Dan beberapa kenangan-kenangan sehubungan dengan misalnya saya kaitkan gitu ya, misalnya dengan wah gila miracles tuh ada, nggak ngelihat ya waktu lagi Liverpool tahun 2005 di Istanbul, something like that gitu ya. Buat saya itu mana ada yang bisa kayak begitu kalau pada waktu lagi dihina-hina Liverpool ya zaman itu gitu. Jadi itu kan membuat ada kesan-kesan tersendiri pada manusia yang ngefans gitu ya, walaupun nggak bisa main bola dan sebagainya. Andai kata kalaupun dia mau menantang si elit yang satu lagi supaya bisa lebih sehat gitu ya dalam membina olahraga yang kita cintai semua ini gitu ya, yang religiously we love this gitu. Kenapa dia tidak memperhitungkan passion itu? Kenapa dia tidak memperhitungkan yang membuat klub itu jadi keren? Ya elit itu boleh jadi elit, tapi karena gimana caranya dia bisa bersaing. Nggak bisa yang kayak ya udah kamu karena kamu punya duit, fans kamu banyak, kamu boleh masuk nih super Eropa ini gitu. Nah, terus kalau dia performnya lagi jelek, ya misalnya lagi naik turun kayak MU, bukan yang nyela ya, tapi it's just like misalnya Liverpool juga lagi naik turun misalnya. Apakah kalau lagi ada klub yang naik turun itu dia entitled gitu untuk dimasukin ke dalam Super League? Itu kan yang tidak dipertimbangkan secara matang menurut aku. Jadi ada hal-hal psikologis yang sebenarnya membuat bola itu jadi passionate gitu ya. Harusnya dipertimbangkan juga oleh mereka yang punya uang. Kalau misalnya mereka mempertimbangkan si passion dan libidonya dan semangatnya dari kenapa ini ada kompetisi ini ada, mungkin dia tidak akan semudah ini digeser gitu ya, dan tidak akan semudah ini dikecam dan akhirnya dibilang serakah. Ya kalau mau serakah nggak mungkin lah ya gitu, mereka nggak serakah. Sementara UEFA dan FIFA sendiri kan juga banyak banget korupsinya gitu ya, ketidaktransparansinya, dan ya udahlah kita bisa kita hati deh kalau ngomongin itu. But long story short gitu ya, andai kata mereka bisa men-challenge ya FIFA dan UEFA untuk jadi lebih suportif, lebih sehat gitu ya, persepak bolaan di mana aja, menginspirasi persepak bolaan di mana aja gitu ya, untuk bisa lebih seperti itu, harusnya mereka ini lebih bisa nih si elit-elit Eropa ini. Sayangnya mereka tidak memikirkan konsepnya, lebih pada mikirin duitnya aja. Nggak mungkin lah kita nggak perlu duitnya, tapi andai kata dia juga memikirkan kompetisinya apa yang bisa bikin elit. Kayak misalnya gini, kenapa Mas Indro bisa masuk ke klub ini? Ayo Mas Indro, aku mau punya geng gitu ya. Geng aku ini syaratnya gampang. Lo harus punya duit, lo mesti datang dari status sosial sekian. Oke. Terus jadi semua orang yang punya status sosial yang sama kayak gue bisa, kalau gue ada duit ada ini, oke, bisa. Terus gue, tapi nanti harus berkompetisi ya Mas Indro ya, berkompetisi sama Mas Andi, sama Mas John, sama Mas Nazir, semuanya harus berkompetisi. Oh ya, terus nentuin menangnya gimana? Siapa lagi yang boleh masuk berkompetisi selanjutnya dan selanjutnya, seperti kelas meeting tadi. Iya, ya selama lu punya duit aja. Skills-nya kemana gitu. Itu mungkin yang menurut saya secara psikologis membuat orang jadi, hah gitu. Coba kalau dia pintar ngomongin itu, mungkin orang jadi nggak akan terlalu berpikir sama duitnya dan kapitalisnya gitu. Psychologically menurut saya. Gitu Mas John. Dahsyat banget, seru banget nih. Astagfirullah, keren. Oke teman-teman, tadi ada beberapa kata kunci bahwa ya naluriah tadi ya, terus tapi tetap mungkin harus ada limit gitu. Nah, begitu juga dengan demokrasi gitu ya. Kalau saya lihat demokrasi sepak bola ini harus terwujud gitu. Kalau di Partai Hijau ada demokrasi akar rumput, demokrasi partisipatoris gitu. Nah, karena diskusi ini juga punya semangat itu, saya kasih waktu dulu sebelum teman-teman pembicara untuk menambahkan atau bahkan pengen memberikan kesimpulan kunci gitu ya. Saya berikan pada peserta atau para peserta diskusi untuk kemudian waktu untuk kemudian terserah mau tanggepin, mau nanya, silakan, karena ini forum yang memang kita harap ya demokratis gitu aja. Tadi saya lihat ada Edang nih, Rida Saleh ini dulu ketua Komnas HAM, kemudian nyalon sebagai senator, bagi-bagi bola itu di Sulawesi. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, mungkin saya mau coba panggil. Tapi kalau nggak ada silakan waktu dan tempat kepada teman-teman. Tapi sambil menunggu ada yang raise hand, saya kasih waktu lagi balik ke Indro. Coba Indro, jangan lama-lama ya soalnya lu Liverpool.
Sentimen. Udah diskriminatif tuh, udah diskriminatif. Ya kalau klub yang sudah nunjukin bahwa ada kepedulian misalnya terhadap hak asasi manusia ya Liverpool ya. Kita ngelihat saat Piala Dunia antar klub di Qatar gitu kan, Liverpool nggak mau tinggal di hotel yang dirasa sudah ini karyawannya ya melakukan tindakan-tindakan terhadap karyawannya. Nah itu Liverpool sudah menunjukkan itu gitu. Kalau MU nggak tahu deh, nggak ngikutin juga. Gitu. Tapi yang pasti nanti kalau derby England ya, walaupun Trio Firmansyah lagi bapuk gitu ya, tapi percayalah masih bisa menang tipis lah Liverpool. Gitu John, John. Oke. Mau Nandi atau Eric Cantona nih? Eric Cantona lagi. Ya, Nandi dulu ya, silakan. Ya, mungkin gue mau menanggapin ini ya. Tadi lu juga janji mau nambahin kan? Ada yang. Ya, gue mau nambahin, tapi banyak dari tadi kan kita banyak mendengar mengenai ini ya, argumen di mana UEFA, FIFA itu juga sebenarnya sangat bobrok gitu. Dan di mana European Super League ini adalah sebuah simbol perlawanan ya dari klub-klub besar untuk bisa melawan kebobrokan yang ada dalam sistem badan global sepak bola seperti UEFA atau FIFA gitu. Nah, pertama-tama gue mau nyampain gue sangat setuju kalau misalnya mau bilang UEFA atau FIFA itu banyak sekali permasalahannya. Itu gue sangat setuju ya. Dan tentunya ada permasalahan yang sistemik gitu sebenarnya dalam dunia sepak bola, bukan hanya di UEFA atau FIFA, bahkan juga nyampe ke di sepak bola lokal kita di nasional ya, yang tentunya masih harus banyak yang perlu dibenahi. Gitu. Cuman gue mau mempertanyakan mengenai apakah memang sebenarnya tujuan utama tim-tim ini itu membuat breakaway league, Super League ini, apakah memang benar sebagai bentuk perlawanan, ataukah ini hanyalah sebuah insentif yang didorong oleh keserakahan saja gitu sebenarnya. Kenapa saya mempertanyakan hal tersebut? Karena kalau misalnya kita melihat faktanya gitu ya, kan kita tahu lah dari proposal ESL ini dijamin gitu 15 klub founding clubs itu nggak bisa degradasi, nggak bisa apa-apa, pokoknya main terus tuh 15 klubnya gitu. Jadi kalau misalnya memang spiritnya itu adalah spirit perlawanan terhadap UEFA, kenapa dibikin breakaway league ini menjadi sebuah liga yang sifatnya eksklusif gitu? Dan kalau saya melihatnya ini hanyalah perwujudan dari ya kebanyakan kan yang memang yang mendorong ya pemilik klub-klub dari pemilik klub-klub yang mungkin dari Amerika Serikat ya, kayak John W. Henry, Glazer, kalau di Milan Elliott Management, Paul Singer, itu kan semua orang-orang Amerika semua tuh. Nah, mereka frustrasi gitu melihat adanya ketidakpastian dari sebuah sistem yang mungkin mereka anggapnya kalau dalam perspektif bisnis ya tidak stabil gitu, di mana Milan contohnya ya klub yang saya bela udah 7 tahun nggak masuk Champions League sama sekali gitu. Padahal mereka melihatnya mereka mempunyai daya tarik yang sangat besar sebenarnya gitu. Nah, selain itu juga ada satu dari proposal ESL tersebut kalau kita lihat ya kan mereka menyampaikan mereka akan mendapatkan revenue yang lebih besar dan lain sebagainya. Tetapi ada satu elemen penting mengenai rencana Super League itu, di mana mereka bilang ada limit 55% dari revenue mereka untuk gaji pemain, transfer, agent fee, jauh di bawah sekarang itu buat gaji aja tuh 64% dari revenue klub-klub tersebut gitu. Nah ini menurut saya juga
adalah sebuah apa ya, bocoran lah buat saya ngelihatnya gitu, bahwa sebenarnya wacana ISL ini tuh bukan untuk bukan didorong oleh apa namanya, sebuah perlawanan terhadap UEFA tersebut gitu. Melainkan sebenarnya pendorong utamanya adalah ya mencoba maximize profit terhadap ya buat para pemilik klub-klub elit ini gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi sebenarnya memang ada masalah besar dengan sepak bola global ya. Tetapi apakah Super League ini adalah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Sama halnya dengan saya mau balikin lagi nih ke Undang-Undang Cipta Kerja ya gitu. Apakah dengan adanya apa namanya millennials kan katanya banyak nih, akan butuh banyak lapangan kerja baru gitu. Apakah ada masalah dalam artian apakah dibutuhkan sebuah insentif agar diciptakannya banyak lapangan kerja baru? Tentu butuh gitu. Tapi apakah solusinya itu Omnibus Law? Kan belum tentu demikian. Karena kan ada implikasi-implikasi lain yang harus kita pertimbangkan juga dengan kehadiran Omnibus Law ataupun kehadiran Liga Super Eropa tersebut gitu. Nah, selain itu ada satu aspek lagi ya yang mau gue sentuh, yaitu mengenai globalization gitu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin ya, logonya European Super League ini, ESL ini nggak bilang European Super League. Mereka logonya itu The Super League. Jadi menurut gue ngelihatnya ini ntar ke depannya ya, itu ya mereka bakal bikin ini The Global Super League gitu. Mungkin nanti mereka bakal ngundang apa NYCFC, mungkin mereka bakal ngundang Al Ahly atau apapun itulah, dimana ya jadinya ini semakin terjadi apa ya ya globalisasi dalam sepak bola juga serupa dengan apa yang terjadi dalam aspek-aspek kehidupan kita lainnya gitu. Dan ini menurut saya juga sebenarnya sudah terjadi dari lama ya, dengan hadirnya apa namanya Premier League gitu, di mana banyak sekali investasi yang dimasukkan ke dalam liga tersebut, yang akhirnya berdampak terhadap liga-liga lokal seperti liga di Indonesia, liga di Latin Amerika, jadinya kualitasnya menurun. Yang lucu adalah liga-liga Premier League, La Liga, Serie A, berbondong-bondong mereka tiap tahunnya promosi ke Indonesia gitu. Mereka mau mencoba apa namanya mengambil market orang-orang Indonesia untuk bisa semakin lebih nonton lagi gitu kan liga-liga mereka gitu. Tetapi di sisi lain dampaknya di Liga Indonesia sendiri klub-klubnya bermasalah gitu buat bayar pemain-pemain di Liga Indonesia gitu kan. Nah, jadi sebenarnya permasalahan ini juga menurut saya apa namanya adalah sebuah permasalahan yang perlu kita address ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebenarnya yang terjadi di sepak bola itu ya sebuah refleksi dari padanan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi menurut saya sangat penting ya kalau kan salah satu visi hijau yang ditawarkan oleh Partai Hijau di seluruh dunia itu kan menggagas sebuah restrukturisasi fundamental ya ekonomi global untuk membalikan tren globalisasi yang tidak berkelanjutan ini gitu. Di mana perdagangan yang terus meningkat antara negara-negara yang berjauhan dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan profit gitu. Dalam hal ini ya sama dengan sepak bola gitu. Jadinya hanya segelintir klub-klub elit Eropa aja yang mendapatkan keuntungan dari globalisasi tersebut gitu. Sedangkan dalam konteks Liga Indonesia sendiri seperti apa ke depannya gitu? Apakah ini akan berkelanjutan atau tidak? Jadi menurut saya memang sangat penting untuk kita juga mendorong ya lokalisasi perdagangan dan ekonomi karena itu adalah suatu hal yang sangat perlu kita kejar, bukan hanya untuk kemajuan sepak bola negeri ini, tapi juga untuk berbagai aspek lain yang tentunya mungkin lebih besar lagi dari sepak bola. Nah, mungkin tambahan dari gue itu aja sih, John. Ya, Riz, tadi Mbak Zoya udah ngomong soal libido itu susah, Riz. Jadi memang kalau lu berharap enggak, tapi maksud gue itu emang susah naluriah manusia. Jadi kalau lu berharap nggak ada pelanggaran HAM lagi, itu kayaknya kecil tuh. Nah, itu gimana tuh? Dengan ada kenyataan yang lu hadepin begitu tuh berat dong. Mau lewat sepak bola, mau di luar sepak bola ya susah dong.
Ini gini, gue ya mungkin agak posmo ya, kayak tadi Dev tadi sebutkan ya, soal bahasa gampangnya gini, gimana caranya juga kita sekarang jadi gini, gue nggak setuju sama Super League ini, tapi gue berharap tetap jadi sebetulnya, supaya konkretisasi terhadap chaotic ini terjadi dan bisa kita amati lah kalau pakai pendekatan namanya positivisme abad 18 sampai ke sini nih. Jadi kita bisa ngelihat tuh kan kacauannya kayak begini nih, kayak gitu. Jadi kalau berharap ada eskalasi bencana ya. Kalau gue lagi banyak baca buku-buku psikologi, psikologi itu kan berkembang dari amati ya, Mbak Zoya, dijadiin dulu. Karena kalau dia tidak jadi pun, kekacauan yang dibungkus oleh steam institution UFA tadi itu juga terus terjadi. Jadi sebetulnya sih gue nggak setuju sama Super League, tapi biarlah. Coba sekarang lu bayangkan, kasih perumpamaan, film Batman, berapa produsernya? Setiap zaman ada versi cerita, ada kejahatan yang ya film kan gitu kan, kalau pakai namanya pendekatan hermeneutik itu ada orang baik, ada orang jahat, ada story-nya, ada lucu-lucunya gitu. Selalu kayak begitu. Jadi metodologinya sebenarnya sama. Jadi Justice League film itu juga udah muncul, tapi juga udah mulai agak aneh-aneh. Superman lah lawan Batman, ya kan, segala macam. Gak ada orang yang bisa ngebayangin. Gak terima. Gue sampai sekarang gak mau nonton di film Batman lawan Superman. Karena menurut gue gak terima sama konsep kepala gue. Ini dua-duanya orang baik, kenapa mesti berantem? Gue bilang gitu. Jadi gue selalu menolak diajak nonton film itu. Tapi gue alhamdulillah jadi tahu ceritanya gara-gara orang pernah ngebahas tuh. Gitu. Nah, liga ini juga emang senang nggak senang ya dia bakal tumpah, bakal kejadian. Nah, gue lebih setuju, tapi kita ini problem kita, John, orang 90-an, terlalu konstruktif gitu. Anarko kita cuma dengar lagu doang, kita nggak direalisasiin. Nah, maksud gue begini, disorder is order. Bisa jadi pada suatu titik bahwa yang disebut disorder itu, ya itulah order. Tatanan kita memang disorder. Gitu. Jadi mau dibahas soal kenapa ini muncul Super League, ya kita bisa bilang ini greedy, kerakusan. Hati-hati, 7 miliar penduduk dunia ini juga hipokrit at some point. Ya mereka nonton, gabut malam-malam nggak jelas, tiba-tiba ada Barcelona lawan Juventus, seru juga ditonton juga. Ada juga yang dagangin TV-nya segala macam. Jadi tetap aja ada laku juga. Rasa, feeling yang membungkusi kita dengan kita waktu nonton kita nggak terima, itu nggak dihitung sama algoritma. Dia nggak dihitung sama pebisnis-pebisnis itu. Yang penting gue dapat duit. Nah, gue lebih berharap human-nya itu adalah bagaimana membangun keseruan di tingkatan lokal dan sektoral. Misalnya ada Super League para klub elit dengan berbagai macam syaratnya ya, punya pendukung banyak, punya duit banyak. Tadi yang kayak begitu sih, Mbak Zoya tuh saya mau bilang, nggak peduli tuh si Gueter CS, si Abramovich tuh nggak pusing dia dengan naik turun. Yang penting kaos gue laku, ya kan, gue beli pemain, beli pemain, misalnya Indro nomor 10, ya kan, jual kaosnya tiba-tiba 1 juta kaos, udah mau kalah merchandise-nya laris manis ya. Laris manis. Pusing amat sama yang lain. Bisnis asuransinya para pemain juga laku, itu udah gila betul tuh. Terus nanti konflik of sponsor, Adidas duduk bareng sama Gucci untuk iklan si Ronaldo atau iklan siapa, ada duit lagi mencair di situ. Itu mereka di situ duitnya. Kita baper nih, supporter. Ya, kenapa Super League bola yang dipakai warnanya warna pink? Itu kan cewek banget, gue cowok. Nah, maksudnya ya penting begitu. Benar nggak Pak Zoya?
Iya, Nanti yang benar. cewek merasa bahwa gue UEFA aja lah, karena lebih sensitif gender, ada panduan gender sensitize-nya, Super League belum jelas segala macam. Kita baper di situ. Nah, Iya. yang namanya duit, greedy itu punya logik sendiri. Nah sekarang gini, Iya. gimana caranya keberanian supporter, keberanian kita itu memfasilitasi kayak gerakan HAM itu. Dulu gerakan HAM itu global, lalu masuk ke level nasional, dan sekarang udah masuk ke level lokal. Jadi keseruan-keseruan di tingkatan lokal itu juga harus diciptakan. Nah, jadi ya apa namanya, replikasi sepak bola Eropa yang jadi referensi dunia itu manifestasinya bukan sekedar pada soal konseptual yang kita ruang intervensinya dikit, tetapi juga harus ada replikasinya itu di tingkatan lokal kita, memberikan imajinasi buat kita. Gue ngelawan UEFA, tapi gue juga ngelawan Super League. Gue mau bikin aja lah kompetisi antar RW misalnya. Itu gimana caranya? Keseruan itu bisa memotivasi. Nah, itu penting. Karena kuncinya kalau dari perspektif hak asasi, bagaimana dia berpartisipasi dan bagaimana dia memotivasi, memunculkan nilai. Jadi memang sepak bola yang kemudian membunuh supporter itu udah keluar dari, kalau kata orang NU, keluar dari sitoknya sepak bola. Siap. Mantap. Nah, tapi dia justru membangun partisipasi itu di sana. Yang terakhir gue mau sampaikan begini, iya sih Yong ya, ini udah, kalau gue sih Super League gue mau tuduh nih bagus orang mau jadi duit, tapi bisa nggak bottom 5 di setiap liga itu dibikinin kompetisi sendiri gitu. Jadi yang benar-benar kalah dari bottom 5 competition di Eropa itu the most stupid banget lah gitu. Tapi ini berangkat dari selalu gue berpikir begini, kan begini nih, gue kasih contoh lagi kan. Waktu final semifinal Piala Dunia Prancis lawan Kroasia, kita semua nggak tahu, gue tahu bahwa Prancis pasti menang, tapi gue berharap banget, gue berharap Kroasia bisa menang. Gue berharap Kroasia bisa menang waktu itu. Dalam rangka gue pengen ada yang minor, yang lemah, yang nggak diunggulkan, itu bisa deng tiba-tiba lu dan ada superstitiousnya pula waktu itu ya, kalau Prancis lebih gimana. Bener tuh tadi Mbak Zoya bilang, keseruan Liverpool di apa namanya gila bener, dia tiba-tiba Liverpool juara gitu. Atau misalnya kasusnya siapa nih di Inggris tuh yang kemarin tiba-tiba muncul Leicester gitu. Itu kan apa ya? Itu fenomena pohon mangga berbuah semangka itu kan. Ya sih, in a way benar sih. Kita yang wah. Dan itu cuma sekali itu hilang. Gitu. Kan ada something yang nggak bisa ditulis sama jurnalis yang kemudian kita baca di sini. Kan ada sesuatu yang kita nggak tahu tuh. Mungkin siapa nih pelatihnya membakarnya tuh gimana di ruang itu. Nah, itu human story banget. Nah, itu yang bagaimana memfasilitasi yang kayak begitu. Ini yang sebenarnya penting ya. Kalau nggak ya kita memang dulu, jangan-jangan nih masalahnya bukan UEFA atau Super League. Masalahnya adalah di mana gue nonton Barca lagi, di mana gue bisa nonton Arsenal, di mana gue bisa nonton Manchester nih, di mana gue bisa nonton Liverpool. Jadi intinya sih itu aja, rebutan Agnes Monica aja. Atta Halilintar aja. Yang kita rebutin itu aja. Siap. Betul, bukan soal konsepnya. Nah, ini yang membangun tokoh alternatif di tingkatan lokal sebagai bentuk perlawanan, bukan menciptakan satu kemewahan set of room ya yang baru itu dagang banget. Tapi kalau mau ngelawan, menurut gue
Itulah kita tarik aja ke tingkatan lokalitas kita gimana supaya seru juga kayak gitu. Oke, Riz, thank you banget, Riz. Ada kata kunci nih Mbak Zoya soal penyimpangan yang kemudian boleh juga ditabrakin gitu untuk suara orang tahu sebagaimana batasnya gitu, tahu di batasnya. Oke. Nah itu gimana tuh kira-kira Mbak Zoya? Maksudnya boleh ditutup tapi saya pengen itu disinggung sedikit lah gitu. Kan di seks juga ada penyimpangan yang dulu dianggap simpang, terus sekarang diterima gitu kan, mulai gayanya, mulai apanya gitu kan. Kira-kira gitu aja. Thank you. Kalau misalnya mau ngelihat dari penyimpangannya ini agak susah ya, karena kan itu ya drive yang besar di dunia ini kan seks dan uang gitu ya. Jadi kalau aku ngelihat sih drive besarnya di uang ini nih akan ada banyak aja penyimpangan-penyimpangan gitu ya soal itu. Tapi saya tertarik juga tadi dengan analisanya Mas Nandi gitu. Apakah ini jawabannya gitu? Sebenarnya kan yang harusnya dipertimbangkan. Saya sebenarnya agak suka dengan adanya European Super League ini, walaupun I don't like the idea. Greediness-nya itu sih sebenarnya kayak gini ya. Jadi kayak ini nih kayak ada anak baru gitu ya, tengil karena dia kaya, terus dia bilang, well, semua orang kan punya duit nih gitu ya. Ya gue pengen lebih banyak duit lagi aja gitu ya. Kalau kayak misalnya yang lain itu apa sih namanya agak munafik, gue enggak gitu. Gue pengen duitnya, ya udah, dan I aiming for it gitu. Terus dia bikin lah gitu nih Superliga ini dengan ngeyelnya dan memanggil orang-orang yang kaya dan elit juga gitu. Apakah di situ jadinya menyimpang? Iya, mungkin nggak sepenuhnya penyimpangan, tapi juga ada bapernya dari orang-orang yang lain. But it has to put into count kan, harus dipertimbangkan juga perasaan-perasaannya seperti itu, karena kan ini budaya gitu ya, ini culture-nya kan, yang bikin sepak bola itu hebat, yang bikin sepak bola itu mendunia, yang bikin ini passionate kan juga adalah itu, di antara keanehan, keajaiban, penyimpangan, dan semua tuh ada gado-gadonya di situ. Tapi benar sih gitu. Apakah ini jadi jawabannya? Dan sayangnya, coba sih Super League ini yang sebenarnya kuat, dia punya pendanaan, dia punya kapitalis yang oke dan sebagainya. Kenapa dia nggak bikin kompetisi juga yang seseru itu gitu ya? Sebagaimana duitnya juga ada di situ, kenapa dia juga nggak bikin kompetisinya juga lebih make sense gitu? Kayak misalnya, oh ya udah gitu, misalnya semua juara 1 dan juara 2 gitu di sana gitu, ke champion, juara 2, 3-nya kemana, nanti yang menang champion sama UEFA nanti ke Super, I don't know gitu, tapi make something yang lebih apa ya, oke lah gitu ya soal duitnya. Mau dibilang greedy juga agak lucu kalau orang yang korupsi juga mengatakan orang lain itu maruk gitu kan ya. Itu lucu gitu menurut saya, tapi then let's make something out of it gitu ya. Semua orang butuh duit, oke lah alasan pandemi apa enggak, tapi saya sih lebih setuju kalau ini bukan alasan pandemi itu aja karena gue ada agenda, akhirnya gue bisa mengagendakan ini karena alasannya sangat tepat dengan bencana dan sebagainya. Why not make something out of it gitu, yang juga jadi bikin tambah seru kompetisinya, jadi bikin semua orang nggak terlalu baper lagi gitu ya. At the same time, walaupun ini sebenarnya agak menyimpang, kalau dalam seksologi sendiri kan yang menyimpang itu belum tentu buruk selama dia tidak melakukan coerciveness kan atau pemaksaan. Nah, bagaimana kalau misalnya ini dibentuk sedemikian rupa sehingga ya kata Mas Nandi tadi mungkin bisa jadi jawaban gimana supaya ini menjadi jawaban atas terpenuhinya uang gitu ya. At the same time sportivitasnya juga tetap dapat gitu ya. Oke, mau dibikin elit tapi bikin sebuah I don't know sistem, sesuatu yang new normal gitu ya, order atau misalnya without order yang akhirnya jadi bentuknya itu adalah ini ya gitu, ini ada sesuatu yang seru nih. Nah mikir deh loh gitu UEFA, FIFA gitu, ini ada sesuatunya nih. Tetap loh mereka juga jelas-jelasan mereka memang mencari duitnya gitu. Tapi juga at the same time mereka meng-create sebuah kompetisi yang juga seru gitu, excitement. Jadi meskipun menyimpang dia nggak juga melakukan pemaksaan-pemaksaan yang bikin kita jadi nggak nyaman juga atau jadi baper kalau versinya Mas ini tadi gitu ya, menurut saya gitu. So gitu deh Mas John. Thank you. Oke teman-teman, saya panggil, ini waktunya udah habis ya, 2:21, tapi saya janji kan harus ngasih waktu dan kadang-kadang
publik itu kalau nggak ditunjuk nggak mau dia. Saya coba panggil Mbak Alin, mungkin Mas Janot, mungkin untuk komentar. Siapa di antara kalian? Atau ada yang lain juga boleh loh. Mbak Kanya. Kanya ini kalau nggak salah lagi di Jepang ya. Ada juga Iin yang baru datang. Kalau mau nanya silakan. Kalau nggak ada, kita foto bareng apa mau apa dulu nih? Bentar dikit John. Yo, ada yang mau masuk nih. Ilham nih, Ilham kasih ya kita. Iya, Sebelum Indro. Ayo silakan Ilham. Ya, mau minta pendapatnya sih ke Ilham dan Adrian di belakangnya. Silakan. Nah, mau minta pendapatnya aja terkait ISL ini kan sebenarnya saya juga ngikutin ya. Berita ini kan tiba-tiba menggembarkan dalam 1-2 hari itu, dan bahkan ini pun ISL kalau yang saya lihat ya, yang ininya kan tiba-tiba datang dengan langsung Florentino Perez dan Presiden Juventus itu tiba-tiba mengumumkan 12 klub sudah tergabung. Artinya kan ini sudah ada kesepakatan sebelum di-up ke publik yang ISL-nya ini. Nah, saya meminta pendapatnya dari Bang Indro, Bang Nandi, dan Bang Haris Asar. Nah, itu kalau dilihat ISL ini sebenarnya kan sudah ada kesepakatan sebelum di-up ke publik. Nah, jika ini tidak di-up ke publik, sebenarnya ini tuh apakah klub-klub itu tidak akan mundur, atau memang pengaruh publik itu atau fans yang mempengaruhi klub ini, yang ini fans sudah mulai ada yang keluar dari member dan lain-lain, akhirnya klub-klub Inggris pun mundur. Dan yang kedua terkait dari sisi pemainnya, kalau teman-teman lihat tuh gimana? Dan Mbak Zoya juga mungkin bisa lihat dari kita lihat sikap-sikap pemain kayak kapten Liverpool, Hendo itu kan mengajak semua kapten klub Premier League untuk sama-sama menolak gitu. Dan juga kita lihat ISL ini kan beritanya berdekatan dengan format UCL yang baru. Kita lihat yang kalau nggak salah 36 tim ya, dan memaksa pemain lagi untuk jadwalnya semakin bertambah dan lain-lain. Nah, itu kalau dari sisi teman-teman sendiri itu gimana melihat sisi pemain yang memilih, apakah lebih condong ke ISL yang mana kayak apakah lebih memilih ISL atau tetap dengan kompetisi UCL yang baru? Itu aja sih. Oke. Thank you banget Ilham. Langsung Mas Adrian, ditahan dulu teman-teman narasumber untuk berkomentar. Andrian silakan. Waktu dan tempatnya. Mas Ilham tolong resennya ditarik lagi. Silakan Andrian, kita dengerin Andrian. Halo, tes. Silakan. Kedengeran kok. Ini sebenarnya dengan batalnya ISL ini nunjukin kekuatan supporter nggak sih? Jadi kalau tadi gitu kita pengen badan olahraga yang bersih, ya jadinya ya supporter ini harusnya ya selantang itu gitu buat buat pengen badan olahraga yang bersih gitu, sama kayak selantang menolak ISL gitu. Udah sih, makasih. Dahsyat Andrian, benar tuh buat PR-nya Indro tuh, supporter harus punya kelantangan yang lebih deh sekarang. Silakan masing-masing narasumber saya kasih waktu 2 menit lah ya, karena kan udah mau malam, takutnya pada mau taraweh atau mau sahur. Makasih. Ya, pertama tadi pertanyaan mengenai apakah memang idenya ISL ini adalah perlawanan. Enggak juga, belum tentu juga gitu ya. Lalu apakah ISL ini solusi? Enggak juga, belum tentu juga gitu ya. Tapi dengan adanya ISL ini tentunya berpengaruh ya. Kita lihat bahwa kepanikan itu terjadi juga gitu kepada ISL dan maksudnya UEFA dan juga FIFA. Kepanikan ini ditunjukkan dengan ancaman-ancaman gitu ya. Tapi kan mereka juga mengerti ancaman-ancaman ini beresiko kalau misalnya ISL ini tetap berjalan gitu ya. Bagaimana tadi Mbak Zoya juga bilang Piala Dunia tanpa
Messi gitu, atau tanpa Ronaldo, atau tanpa Jordan Henderson, atau tanpa Pogba gitu ya. Ini kan akan menurunkan kualitas Piala Dunia itu sendiri. Ini kepanikan-kepanikan itu terjadi. Dan dengan adanya isu ISL ini membuka mata gitu ya bagi orang-orang, oh iya ini ada organisasi yang sebenarnya harus diperbaiki juga, ini nggak transparan. Lalu ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang UEFA dan juga FIFA akibat kejadian ISL ini gitu ya. Lalu untuk apakah ini pengaruhnya dari supporter? Enggak juga gitu ya, belum tentu juga gitu ya. Ini pengaruhnya supporter. Saya nggak yakin bahwa seluruh supporter sebenarnya setuju ataupun menentang ISL gitu. Saya juga ngelihatnya sih ada aja yang setuju tapi lebih banyak diam. Kalau kita ngelihat demonya juga di tiap-tiap stadion juga nggak banyak-banyak amat sebenarnya gitu kan. Tapi ya percaya bahwa kekuatan supporter ini harus ditingkatkan. Makanya di Indonesia sendiri kami di PSTI tetap ngotot untuk adanya payung hukum bagi supporter. Ini melindungi supporter, nggak cuma punishment terhadap supporter, tapi bagaimana supporter bisa satu visi ya, satu yang ada di kepala bahwa di atas rivalitas ataupun di atas sepak bola itu sendiri ada yang namanya kemanusiaan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Dan dengan adanya payung hukum ini memaksa seluruh stakeholder sepak bola untuk misalnya minimal melakukan edukasi terhadap supporter sampai ke akar rumput gitu ya. Karena kalau PSTI bergerak sendiri kan kita tidak punya infrastruktur hingga ke akar rumput. PSSI punya, pemerintah punya, itu dipaksa oleh payung hukum itu gitu ya. Bagaimana satu visi tadi gitu bahwa ada hal yang lebih besar dari rivalitas ataupun sepak bola, ya ini kemanusiaan. Itu sih yang saya pikir, John. Mas John masih ke-mute tadi, tapi kayaknya dilempar ke gue ya, jadi langsung gue jawab aja. Jadi buat menjawab pertanyaannya, apakah ESL ini sudah direncanakan, apakah tiba-tiba atau apa gitu? Enggak, ini sudah direncanakan dari lama tentunya gitu. Kita udah melihat sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu, bahkan ada project big picture gitu. Bahkan kan European Super League wacananya udah dari beberapa tahun sebelumnya. Berlusconi sudah membayangkan ini tuh udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan kan Florentino Perez sendiri dia bilang kan, abis mereka announce, mereka bilang ini adalah sebuah plan yang 20 tahun in the making, dia bilang gitu. Jadi ini adalah sebuah hal yang menurut saya ya sebenarnya sudah direncanakan dari lama tentunya gitu. Ini adalah natural progression-nya mengikuti neoliberalisme yang terjadi dalam aspek-aspek kehidupan kita lainnya gitu. Sebuah kapitalisme yang sifatnya sangat agresif gitu ya, sangat ya, ini memang natural progression-nya gitu. Jadi menurut saya ini sangat tidak mengherankan gitu apa kalau wacana-wacana ini seperti akan terjadi gitu. Dan menurut saya ini tuh belum hilang gitu. Mungkin memang ada klub-klub yang sudah mengatakan mereka mengundurkan diri dari rencana Super League dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang memang masih akan ada terus di belakang para pemilik-pemilik ini gitu. Jadi mungkin mereka, satu hal yang pasti adalah mereka kemarin itu tidak menyangka ya respon dari publik itu nyampe sedemikian rupa gitu. Kalau saya sih melihatnya terutama di Inggris ya, mungkin kalau di Spanyol atau di Italia itu nggak terlalu besar gitu, tapi di Inggris itu kalau misalnya kita lihat tentunya memang ada perang dagang juga kan antara Sky Sports yang memegang hak milik Premier League, bahkan Gary Neville sangat keras ya mengkritik tentang European Super League itu. Tapi walaupun mungkin orang-orang yang melakukan demonstrasi itu sedikit, tapi kalau saya melihat di kebanyakan talk show kan mereka banyak radio show gitu kan kalau di Inggris itu hampir kebanyakan konsensus itu sangat menolak gitu, terutama di Inggris ya.
menolak rencananya Liga Super ini, dan itu adalah sesuatu hal yang katanya sih sangat tidak diperkirakan oleh para pemilik-pemilik ini gitu. Yang pertama adalah reaksi dari supporter, yang kedua adalah reaksi dari para pemain gitu. Nah, tadi pertanyaan berikutnya itu menyambung ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi pemain tuh sepertinya lebih milih mana sih, Champions League atau ESL gitu. Kalau kita lihat reaksi-reaksi dari sosial medianya sih menurut saya cukup jelas ya. Kayaknya hampir semua pemain lebih mendukung Champions League, konsep Champions League, karena adanya adanya merit base gitu, di mana semua yang masuk ke situ itu bukan hanya tim-tim elit saja yang walaupun memang ya pada prakteknya jadinya kebanyakan tim-tim elit terus yang masuk gitu, tapi kan every now and again terjadi juga gitu, Atalanta misalnya di Italia bisa masuk gitu, atau mungkin sekarang perebutan Liga Champions di Liga Inggris kan malah Leicester posisi nomor 3, ada West Ham posisi nomor 5 sekarang. Jadi kan ini yang mungkin akan kenapa para pemain itu lebih memilih konsep Champions League dibanding ESL ya, walaupun banyak pemain-pemain ini sekarang bermain di klub-klub besar tersebut gitu. Tetapi bukan berarti para pemain ini juga mendukung sepenuhnya format UEFA Champions League yang baru. Kemarin pemain gelandang tengah Manchester City ya, Ilkay Gundogan, dia juga menyatakan memberikan kritik gitu mengenai tawaran format Champions League yang baru, di mana jadinya sekarang pemain-pemain akan semakin sering lagi bermain, fixture-nya semakin banyak, jadinya mereka merasa bahwa sama ya sebenarnya, mereka merasa bahwa untuk maximize profit ya yang dikorbankan adalah kesehatan para pemain-pemain ini gitu, karena tentunya semakin banyak fixture semakin besar juga peluang mereka untuk bisa cedera gitu. Jadi ini adalah suatu kritik juga ya terhadap tawaran format UEFA Champions League yang baru. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir mengenai peran supporter ya, yang tadi saya sudah sempat sampaikan ya, saya setuju banget gitu bahwa walaupun mungkin tidak sepenuhnya hanya karena itu, tapi menurut saya sih ini adalah sebuah show of people power ya, yang jarang terlihat gitu sebenarnya, show of people power, di mana membuktikan bagi saya gitu, di mana sebenarnya ketika orang-orang berkumpul untuk suatu tujuan yang bersama, itu sebenarnya kita bisa melawan elit-elit gitu, kita bisa mencapai apapun dan membuat perubahan yang nyata gitu. Nah, andai saja sekarang menurut saya gairah yang ada kemarin di sepak bola ini bisa ditransfer juga gitu terhadap mungkin isu-isu lain yang mungkin dampaknya itu lebih besar lagi terhadap lebih banyak orang gitu. Gua rasa dari gue itu aja sih, John. Thank you. Langsung Mbak Zoya. Oh, saya kira Mas ini dulu Haris enggak ya? Oke. Jadi hilang. Oh, ngilang. Oke. Jadi ada. Oh. Oke. Jadi saya ngelihatnya ya itu juga tadi saya suka tuh istilahnya Mas Indro tentang stakeholders gitu kan ya, semuanya mesti ada stakeholdersnya, dan Mas Nandi juga tadi bilang ini untuk melawan elit politik semuanya harusnya bersatu. Iya, memang sih meskipun tadi ada dibilang dia baperan dan segala macam, tapi kita juga jangan lupa ini kan dua-duanya ini saling ada ketergantungan gitu ya. Dia tanpa fans dan segala macam kita tahu aja ya, kalau misalnya salah satu sejarah Liverpool juga kan akibat hooligannya gitu ya, sampai di ban gitu klubnya gitu ya, or kebalikannya ya, ketika hooligannya bersih seperti ini, klubnya juga seperti ini. Nah sekarang tentu aja gitu ya, ini akan mempengaruhi semua orang. Apakah para pemain itu misalnya lebih cenderung kemana? Saya setuju dengan Mas Nandi tadi gitu ya. Analisanya bagus banget, itu udah jelas sih sebenarnya. Tapi apakah dorongan itu lebih karena moral atau enggak? Kalau saya pertama kali ketika saya tahu tentang ide ini gitu ya, saya kepo gitu, saya searching, saya cari tahu emang ya gimana sih sistemnya, pertandingannya tuh seperti apa. Iya, yang saya pikirkan juga benar tadi yang kayak, lah worth it nggak ya uang sebanyak ini dengan cedera?
maksudnya dengan adanya cedera back belakangnya Liverpool kayak begini aja stres nonton gitu ya beberapa kali itu dengan adanya cedera. Nah ini akan menambah match lagi kan, berarti bukan cuma masalah nambah duitnya aja lagi, yang which is mungkin gitu ya, kalaupun ini benar-benar jadi akan nambah duit lagi, dan mungkin ini juga yang dilihat oleh para pemain gitu ya, sehingga mereka sama-sama berpikir bahwa semakin banyak mereka main gitu, ini juga bukan masalah kesempatan tampil apa segala macam, tapi juga adalah masalah kemungkinan mereka akan cedera juga kan melawan klub-klub besar gitu. Is that worth it? Gitu. Kalau menurut saya itu juga kayaknya menjadi salah satu pertimbangan gitu ya untuk mereka memilih udah deh saya mendingan yang jelas aja gitu. Walaupun yang jelas itu juga tidak 100% bisa mengakomodasi gitu ya, atau sistemnya atau korupnya atau apanya itu gitu ya. Tapi setidak-tidaknya itu masih lebih make sense gitu ya. Nah, perjuangannya yang seperti apa gitu, dan mungkin salah satu yang benar yang menarik juga kalau misalnya kompetisinya itu sehat gitu ya. Kita bisa melihat keunikan-keunikan yang tiba-tiba ya kayak yang tadi Mas Adi cerita, tiba-tiba ada klub mana gitu ya, Atletico atau apa, tiba-tiba dia masuk ke champion. Kalau misalnya kayak beberapa waktu lalu paling unik tuh misalnya kayak nonton Liga Prancis gitu ya. Di Liga Prancis itu pada masa-masa sekitar tahun 2000-an awal, itu tuh saya suka bingung kalau nonton itu, karena kita nggak bisa tahu gitu ya, dia bakal yang menang yang mana gitu. Seperti kayak misalnya kalau liga-liga lainnya masih agak lebih predictable. Oh ini kurang lebih dia akan main-main 10 besar. Paling ada 1-2 yang aneh. Kalau Prancis kan tuh bisa totally amazing. Entar Paris Saint-Germain atau siapa gitu ya. Something like that. Mungkin itu juga keseruan-keseruan bola yang bisa jadi tidak akan menjadi bagian dari budaya ini lagi, yang juga diteriakin sama fans-fansnya dan juga diteriakin sama para pemainnya, bukan hanya pada klub ownernya. Dia lupa gitu membawa culture ini, dan itu mungkin gitu ya menurut saya menjadi salah satu bagian kenapa para pemain ini secara psikologis juga relatif untuk gitu ya, udah gue akan kemungkinan cedera, worth it nggak sih duitnya akan jadi seperti ini nih kalau analisa asal-asalan saya aja gitu ya. Terus worth it nggak sih saya mesti dengan kemungkinan cedera lebih tinggi, jam berarti kan jam latihan, jam ini lagi akan nambah lagi gitu ya. Siap nggak sih gitu worth it nggak sih ini untuk dijadikan seperti itu gitu, dan ditambah lagi dengan greediness-nya yang telek-telek dan sayang sekali untuk sesuatu yang dipersiapkan katanya sampai puluhan tahun, kenapa dia tidak juga mempersiapkan kayak sistem kompetisinya gitu yang lebih oke, yang membuat orang tuh jadi penasaran. Bayangkan kalau misalnya champion kan jelas kayak iya loh ini adalah pertandingan antara pemenang gitu, so dia give reasons kan gitu orang untuk excited gitu ya untuk melihat itu. Nah sekarang kalau dia sudah mempertimbangkan sekian lama, kenapa dia tidak juga mempertimbangkan hal yang ini juga? Dan itu juga mungkin menurut saya yang membuat dia banyak ini pemain dan juga fans jadi mundur dan bahkan menolak ini mentah-mentah gitu, tanpa memikirkan ya udah gitu, it's about greediness gitu, that's all. Itu aja sayang sih sebenarnya. Tapi kalau analisa asal-asal saya mungkin kira-kira kayak begitu, kenapa para pemain nolak gitu apa namanya untuk join dalam Super League gitu Mas John. Haris silakan. Iya, sorry karena gue jam 9 udah ada janji jadi keluar sambil getiran. Begini, cuma satu isu aja yang dari semua pendapat yang bagus-bagus. Soal pemain itu memang ada isu soal modern slavery juga ya. Isu labor itu agak sensitif di dalam sport and human rights yang dipotret oleh para ahli di PBB. Misalnya mereka ngebongkar kalau di isu labor yang kelas menengah ke bawah itu dalam soal pembangunan mega event, baik fasilitasnya maupun dalam pelaksanaannya. Yang juga penting kalau dalam dunia hukum olahraga itu soal, jadi agak jadi jelek juga nih ngukur. Jadi saya pernah bikin riset kecil-kecilan tentang agak rasis tapi gimana ya. Jadi misalnya kan saya pernah pelajarin bagaimana Chelsea lebih suka dengan striker kulit hitam. Karena itu fisiknya, mereka punya hitung-hitungan fisik di sana. Nah, kompetisi-kompetisi pertarungan antar sistem kompetisi itu nanti akan menajamkan
menajamkan valuasi terhadap manusia dari sisi non-humannya. Berapa jauh dia bisa main bola. Jadi nanti yang akan dibeli oleh klub-klub yang kayak macam Barcelona, Real Madrid, itu nanti manusia yang paru-parunya ada 5 mungkin. Kayak gitu. Nah, menurut saya ini udah eksploitatif. Kasus Ronaldo ngamuk yang dia bilang this is modern slavery itu bakal terinstitusionalisasi, dampaknya ke sana. Ya mungkin ini bukan blessing in disguise ya, tapi apa John ya? Ya isu pelanggaran HAM akan tambah banyak dalam sisi bisnis olahraga ini. Gitu. Mungkin itu aja kali dari gue. Thank you semuanya buat diskusinya, luar biasa banget. Ini diskusi masih akan berlanjut, tapi berlanjutnya kemana saya akan kasih tahu. Pertama, kalau teman-teman mau ikutin diskusi tentang supporter sepak bola yang lebih jauh, silakan bergabung ke websitenya Mas Indro. Apa Mas Indro namanya? Kanalbola.id. Kanalbola.id. Nah, tapi baru mulai minggu depan ya? Minggu depan, ini woro-woro ya. Terus kalau pengen tahu belum dikanalin dong. Belum dikanalin. Tapi kalau pengen tahu diskusi tentang hak asasi manusia dengan sepak bola lebih jauh, ya ke kanalnya Mas Haris Azhar. Juga, tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal seks, kita ngobrolin soal sepak bola. Ada loh, saya yakin hubungannya, ada diskusi yang serunya juga. Nanti kita dengerin sama-sama ikutin dari tempatnya Mbak Zoya. Kanalnya kalau nggak Z, apa Mbak ya? Tolong dibantu ya. Zoya Amirin juga. Zoya Amirin. Zoya gitu. Amirin. Itu aja, kita mau promosi, kita jujur kita mau beriklan di sini, mau iklankan teman-teman kita karena karena gini doang grup neraka. Makasih banyak buat teman-teman, kalau ada yang mau gabung, mangga silakan. Kalau buat yang pengen masuk sedikit dong promosi PHI dong soal bola gimana tuh, ada yang nanya tuh, si Dev nanya tuh promosi webnya PHI dong. Ya kalau misalnya mau ngobrolin, ya ini kan baru mau mulai, nanti nggak sabaran bener sih. Kalau mau ngobrolin soal politik sepak bola dan tentunya politik hijau dalam praktek di sepak bola, ya gabung aja ke Partai Hijau Indonesia. Ini partai belum jadi, kita masih mau berjuang untuk perubahan iklim. Mohon maaf kalau misalnya ada salah dalam diskusi ini. Sekali lagi terima kasih buat seluruh narasumber, Mbak Zoya Amirin, Mas Indro, Ignatius Indro, terus kemudian Haris Azhar, Devrio Nandi, teman-teman semua yang nggak saya bisa sebut. Terima kasih atas dukungannya. Kita akan terus jaga bola kita akan selalu tetap adil dan lestari. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau yang ngobrol-ngobrol, mau foto, silakan karena ini belum ditutup. Tapi saya mengucapin bahwa diskusi ini sudah selesai. Terima kasih. Thank you semuanya. Makasih Mas Andi, Mas Indro, Mas Haris, Mas John, makasih. Ilham, dadah Ilham. Oh Liga 2 ya. Oke. Nanti kita akan obrolin. Apa lagi? Mbak Zoya, ayo dibikin yuk seks sama sepak bola. Itu banyak udah loh. ada waktu itu di wawancara sama Mas Indro di YouTube. Mbak Zoya bikin. Oh gitu. Menurut aku ya, kasusnya Ryan Giggs ya, itu kan perselingkuhan. Terus kemudian dugaan perkosaannya ini tapi kalau yang kasus kriminalnya ya, tapi maksud gua banyak isu sepak bola yang bersinggungan dengan isu-isu seksualitas manusia biasa gitulah. Gitu. Yeah. Termasuk seks gitu. Menurut gua seks dan duit. Jauh-jauh. Iya, seks dan duit gitu. Nandi keren banget loh, Ndi. Oke. Iya, nanti keren banget. Gue kayak dapat informasi banyak gitu. Gue jadi kayak diceramahin. Langsung brain gitu. Orgasm gue gara-gara Nandi. That was awesome. Awesome. Thank you banget. Oke ya, kita udah dipoto. Ndro, mau foto-foto atau gimana? Udah ya dong, foto dong. Oke. Gimana nih? 1. Udah sih, udah tinggal 4 orang nih. Nggak apa-apa. Nggak banyak. Udah, Ndro. Lu buka dong speaker lu, sayang. Oh iya. Nah, iya. Susah nih Megadeth nih, Dave Marsden. Megadeth.
Masih inget ya? Ada yang inget. 90-an banget sih. Ketahuan umurnya ya gue tau Megadeth. Yang Z ini pasti sebel banget nih ngeliat kita nih. Nanti. Gue nonton kok waktu Megadeth ke Jakarta. Wow, keren. Wow, really? 3 kali ke Jakarta gue nonton terus. Oh iya, Nandi itu favoritnya malah lebih jadul loh daripada kita. Apa tuh? Pak? Wow. Beatles. Serius? Beatles Wow, deh. klasik. Itu dari Liverpool loh. Iya. Tetap ya. Cepet banget kalau ada ruangnya buat Liverpool ya. Aduh. Makasih banyak. Mbak Zoya dapat salam dari Mbak Eva, kakak saya itu. Iya. Evangeline Oh gitu, ya ampun. Iya. Sempit sekali dunia ini. Salah balik. Thank you ya. Sama-sama. Pamit ya. Assalamualaikum. Dah. Bye.